Kembalikan barang, kembalikan uang. Semuanya, mari kita angkat gelas untuk kejayaan. Teruslah berkreasi. Reputasi emas grup kami, Damai Group, bersulang. Boss Chin. Bos Kim, ada masalah besar. Ada apa? Istri Anda, Shen. Penjualan online yang dipimpin oleh Shen Qingqing. Sekarang internet sedang heboh. Ini bagus, berarti semua orang sangat mengakui grup kami. Semua konsumen yang menerima barang bilang, kami mengirim barang palsu, sekarang di bawah. Sekelompok orang ingin menuntut perusahaan kami. Kembalikan uang, kembalikan barang. Apa yang sebenarnya terjadi? Sudah lama sekali, kamu belum menyadarinya. Qin Ming, aku benar-benar melebih-lebihkanmu. Ching Ching, Apa maksudmu dengan kata-katamu itu? masih belum mengerti? Penjualan online kali ini adalah jebakan yang kubuat untukmu. Perusahaan yang dikelola 3 generasi keluargamu. Reputasinya sangat bagus, aku hanya perlu menjual barang palsu. Pelanggannya bahkan tidak curiga. Reputasi yang sangat bagus. Sayang sekali. Qingqing, kamu benar-benar menjual barang palsu? Ya, semuanya palsu, tapi yang masuk ke kantongku. 10 miliar itu nyata. Qin Ming, salahkan dirimu sendiri karena terlalu naif. Kamu bilang uang sebesar itu, kamu bilang biar aku yang urus. Ya, biar aku yang urus. Aku sangat mempercayaimu, uang perusahaan semuanya kamu urus. Bisnis juga sepenuhnya kamu kelola. Kenapa kamu melakukan ini? Qin Ming, kita putus saja. Kalau bukan karena kamu punya perusahaan besar, aku tidak akan menerima lamaran kampunganmu. Shen Qingqing, Perusahaan perhiasan sebesar ini, setiap hari hanya memikirkan reputasi. Reputasi bisa menghasilkan berapa uang? Qin Ming, aku sudah bersamamu selama 5 tahun, berapa kali aku memberimu kesempatan? Kamu sendiri yang tidak memanfaatkannya. Akhirnya aku harus mengandalkan diriku sendiri, aku mengambil reputasi perusahaanmu. Untuk mengganti kerugian masa mudaku sebesar 10 miliar, tidak berlebihan kan? Dan juga, aku menyukai Chen Yu. Dia jauh lebih pandai menghasilkan uang daripada kamu, ide ini. Juga dia yang membantuku memikirkannya. Shen Qingqing. Perusahaan ini bisa berkembang sampai sekarang karena reputasi yang baik. Kamu menipu pelanggan, itu seperti membunuh ayam untuk mengambil telurnya. Dan uang 1 miliar itu, aku gunakan untuk menyelesaikan pembayaran terakhir ke pemasok perusahaan. Apa hubungannya pembayaran terakhir dengan aku? Itu kan perusahaanmu. Qin Ming, aku ingatkan, 3 hari lagi adalah hari kamu harus menyelesaikan pembayaran terakhir. Perusahaanmu masih punya banyak stok, coba kumpulkan. Mungkin bisa mengurangi hukuman 2 tahun. Shen Qingqing, kembalikan uangku. Kembalikan uang. Apa yang kamu lakukan? Aku kasih tahu, jangan buang-buang tenaga. Semua uangnya. Sudah kami transfer ke luar negeri, hanya kami yang bisa mengambilnya. Qin Ming, perusahaan 3 generasi keluargamu akan hancur di tanganmu. Dadah. Kalian. Kembalikan barang dan uang. Pembayaran terakhir ke pemasok hilang. Sekarang di bawah, masih ada banyak orang yang mengeluh. Dari mana aku bisa mengumpulkan 1 miliar ini? Perusahaan Damai Group yang didirikan 3 generasi keluargaku, Qin, akan hancur di tanganku. Bos, sekarang harus bagaimana? Iya. Bagaimana? Mendeteksi krisis reputasi perusahaan tuan rumah. Sistem pengembalian uang konsumen sedang diikat, tuan rumah merugi untuk pelanggan. Bisa mendapatkan pengembalian 100 kali lipat. Merugi untuk pelanggan. Bukankah itu seperti memberikan keuntungan untuk keluarga? Aku juga bisa mendapatkan pengembalian 100 kali lipat. Shen Qingqing. Langit tidak menghancurkanku. Semuanya, aku punya cara. Bos, perusahaan sekarang tidak punya uang di gudang. Hanya tersisa beberapa perhiasan dan emas, tapi jika digabungkan, hanya beberapa juta saja. Iya, tamu-tamu di bawah, di live streaming. Membeli emas 18K. Tapi Shen mengirimkan emas palsu, barang-barang di gudang kita. Bahkan tidak cukup untuk orang-orang ini, apalagi untuk membayar pemasok. Sudah, kalian semua diam, aku bilang ada cara.
Pasti ada cara, kalian hanya perlu mendengarkan aku. Asalkan kita bisa melewati masa sulit ini, bonus akan digandakan. Xiaowang, kamu bawa orang dulu untuk mengurus tamu di lantai bawah. Arahkan mereka ke ruang rapat, beritahu mereka. Dengan jaminan reputasi dari grup damai, dalam 3 jam. Kami pasti akan membantu mereka menyelesaikan masalah ini. Di internet sudah heboh, perusahaan kita. Masih punya reputasi apa lagi? Oh ya, Tang, kamu sekarang. Segera siapkan sebuah ruang siaran langsung. Boskin, ini maksudnya apa ya? Saya akan menjualnya sendiri. Hah? Menjual barang. Kamu bilang, Boskin ini mau ngapain sih? Tentu saja siaran langsung untuk menjual barang, cari untung. Lihat apakah bisa melewati masa sulit, kamu pikir bos-bos ini ada yang baik? Hah? Boskin juga tidak seperti orang seperti itu. Kalau tidak, apalagi yang bisa dia lakukan? Kamu pikir perusahaan hampir bangkrut, dia benar-benar mencari kesejahteraan untuk semua orang. Tapi caranya ini juga tidak buruk, selama masih ada orang bodoh di internet. Mungkin benar-benar ada yang tertipu. Kamu lihat, grup damai buka siaran langsung lagi. Cari uang lagi, sebelumnya cincin emas 18K. Yang dikirim adalah emas lapis, sekarang mereka mulai menjual barang lagi. Mereka benar-benar tidak takut dikritik. Saya ingin lihat. Mereka mau ngapain? Pokoknya, saya nanti. Pasti tidak akan beli barang mereka lagi. Awalnya pikir grup damai, perusahaan besar. Beli barang hanya untuk ketenangan, tidak disangka HMPH. Semua orang sama saja. Qianzhou Zonghai, pabrik perhiasan terbesar, grup damai bangkrut. Nyonya Shen King hura-hura. Hutang 10 miliar, kabur dengan pacar mudanya. Harga asli lebih dari 30.000, 20.000, 10.000. Semua 20 yuan, semua 20 yuan, semuanya hanya 20 yuan. Semuanya hanya 20 yuan. Bos ini gila ya? Hanya 20 yuan. Qinming, saya tidak akan berhenti denganmu. Siapa bilang saya pacar muda? Hanya 20 yuan. Ini bos mereka? Jahil ya? Jangan bilang, benar-benar cukup mencuci otak, saya ingin lihat. Mereka perusahaan perhiasan, apa yang berani dijual 20 yuan? Semuanya. Kalian pasti penasaran, apa yang dijual hanya 20 yuan? Pasti bukan barang bagus. Perusahaan yang sebelumnya menjual barang palsu, kalian masih berharap apa? Benar-benar ada hadiah? Ya, benar. Mungkin cuma jual sampah, bohongin orang bodoh. Hari ini, yang akan saya jual adalah ini, batangan emas kecil 999, 1 kilogram. Apa aku tidak salah lihat? Ini sepertinya batangan emas di gudang kita. 1 gram 700, 10 gram 7.000, 100 gram 70.000, 1 kilogram 700.000. Dia benar-benar jual 20. Sebelumnya, perusahaan kami karena alasan tertentu membuat pelanggan kecewa, jadi hari ini kami memberikan kompensasi khusus, semua barang yang dijual hari ini. Hanya 20.000. Sial, sama seperti sebelumnya, anjing tak bisa berhenti makan kotoran. Ayo pergi. Dan saya umumkan, semua keluarga di live streaming hari ini bisa beli, stok kami tidak terbatas. Penipu. Pedagang curang, pikir kita konsumen mudah ditipu? Berhenti. Lepaskan. Tamu ini, maksud Anda apa? Anda masih berani tanya APA maksud saya? Kalian ini, berbisnis, sungguh menganggap kami konsumen sebagai orang bodoh. Kapan saya menipu kalian? Hahaha, lihatlah. 20.000 beli emas, sungguh pikir kami bodoh? Bahkan, pabrik bangkrut, jual rugi. Bisa nggak skripnya dibuat lebih baik? Ya, kalau batangan emas ini asli, mana mungkin cuma 20.000? Hello warga, Jengkon. Serika. Ya, kami yang belanja online. Nggak berharap untung besar, bisa beli barang yang benar-benar ekonomis, kami sudah puas. Kejadian seperti ini, mana mungkin percaya? Semua, saya benar-benar tidak menipu kalian. Aduh, saya bodoh. Hampir tertipu juga. Bagaimana mungkin batangan emasnya dijual 20.000 satu batang?
Dia kekurangan uang, bukan kurang akal. Jual seperti ini cuma rugi. Mana bisa dapat uang? Ya, mungkin dia ingin belajar. Shen Qingqing ingin menggunakan psikologi serakah, menarik pelanggan beli, tapi bos, ini terlalu berlebihan. Sebelumnya Shen Qingqing di live streaming, paling cuma diskon 50%, tapi bos jual emas. Diskon gila, jual seperti ini, pasti rugi besar. Ini benar-benar emas 24K murni. Hari ini, gigi saya pun rela, saya harus lihat. Ini asli atau palsu? Ini asli. Bro, ini beneran, ini emas asli, ayo. Cepet, ini beneran, bos beneran mau. Yang harga aslinya lebih dari 10.000, dijual 20.000. Ah, kamu mikir terlalu jauh, yang ditampilkan di live. Pasti barang asli, nanti pas dikirim, pasti jadi. Palsu, emas ini dia gak bakal jual. Bukannya kamu mau jual? Jual online juga jual. Sekarang jual ke aku, boleh gak? Tentu saja boleh. Kakpol bos, kakpol jual. Bos, gak boleh jual, bos, aku tahu. Kamu mau pakai barang asli buat nipu pelanggan order. Tapi barang-barang ini gak boleh dijual, kalau kamu jual. Kamu mau pakai apa buat tampil? Lagi pula, kalau kamu jual. Itu bener-bener rugi. Yang penting rugi. Hari ini, aku buka kartu, buat kasih untung ke keluarga. Emas batangan ini, ada berapapun, dan jaminan 24K emas murni. Kalau palsu, ganti 10. Oke, belly. Kalau palsu ganti 10, kamu gak bakal jual 20.000. 10 batu kan? Bukannya kamu mau beli? Emas batangannya di sini. Scan, emas batangan jadi milikmu. Cepat. Tapi satu orang cuma boleh beli satu. Satu. Wah, beneran emas 20.000. Ah bos. Emas batangan 999,910 G, harga 20.000. Kasih untung ke konsumen rugi 8.000, untung 100 kali. 80.000. Aku juga mau. Kasih untung ke konsumen rugi 800, untung 100 kali 80.000. Rugi 1.000, untung 1 juta. Rugi 10.000. Untung 10 juta. Ah bos Kim, stok habis. Cepat, suruh orang ambil emas batangan dari gudang. Bos, kami juga boleh beli. Tentu saja, kalian juga pelanggan perusahaan, tapi setiap barang, cuma boleh pilih satu ya. Oak. Ada aku juga. Minggir, kasih untung ke konsumen rugi 800. Untung 100 kali 80.000, rugi 1.000, untung 1 juta. Rugi 10.000, untung 10 juta. Bos Kim, masih ada? Hari ini kamu jual apa? Aku mau semuanya. Siali. Suruh orang ke gudang, terus ambilin buat aku. Ini berapa? Semua. 20. Kalung emas 24K teknik kuno, harga 20 yuan. Melayani konsumen dengan kerugian 20.000 yuan, untung 100 kali lipat 2 juta yuan. Kurang-kurang, suruh orang terus bawa. Berlian merah muda Afrika Selatan, semuanya hanya 20. Mau. Berlian merah muda Afrika Selatan 3 karat 8 hati 8 panah, harga 20 yuan. Melayani konsumen dengan kerugian 50.000 yuan, untung 100 kali lipat. 5 juta yuan. Cepat-cepat, apalagi di gudang, bawa semuanya ke sini. Gelang giok hijau kaisar kaca, harga 20 yuan. Melayani konsumen dengan kerugian 500.000 yuan, untung 100 kali lipat. 50 juta. Jangan, habis. Bos Kim, kalau terus begini, perusahaan hancur. Lanjut, masih kurang, bawa semuanya ke sini. Berapapun ada, jual semuanya. Biar saya lihat, keluarga di live room, sudah pesan berapa. Di live room, kok tidak ada yang pesannya? Naskah. Ini bukan naskah, keluarga, ini bukan naskah. Iya, rugi mati kalau terus rugi, Rolls Royce si host. Peko kalur rugi, lihat, naskah jualan seperti ini. Sekarang di internet, tidak tahu ada berapa, lihat. Asisten di sampingnya, belum nangis juga, iya ya. Lihat, mereka belum bertengkar, host main drama. Kurang profesional ya. Bos Kim, stok batangan emas kecil kita sudah hampir habis. Cepat, ajak manajer Zhao ke sini.
Bos Qin mau ngapain lagi? Suruh pergi ya pergi, ngomong apa? Cepat. Keluarga, mari kita sambut manajer Xiao. Datang ke live room kita. Xiao Qin, kamu carry saya, Ada APA. Saya sekarang sibuk. Live jualan kamu, reputasinya kurang baik. Kalau mau pinjam uang, saya tidak bisa kasih. Uang masuk ke rekening, 100 juta yuan. Ini, Manajer Xiao, 100 juta ini, hari ini. Batangan emas ban kamu, saya ambil semua, di live room saya. Batangan emas yang terjual hari ini, semua dari ban kamu. Langsung kirim, ada masalah? Bos Qin, kamu yang bilang saya sih oke. Ini kayaknya manajer Xiao dari Ban Songhai ya. Dulu saya pernah lihat dari jauh. Masa ya sih, grup Daimai kali ini benar-benar ingin membalas budi keluarga. Bos Qin, Bos Qin masih punya uang, semuanya. 1 miliar Bos Qin. Sudah masuk ke rekening kami, Ban Songhai. Dengan jaminan kredit, semua emas di live streaming. Disediakan oleh kami. Kami jamin. 100% emas murni 24K, keluarga. Kalian semua dengar? Bahkan 1 miliar. Bahkan 10 miliar, hari ini saya akan memberikan keuntungan kepada keluarga. Sampai habis, semua batangan emas hari ini, kalian mau berapa? Saya jual berapa? Semuanya hanya 20 yuan. Kenapa? Tidak ada komentar lagi. Tidak ada komentar lagi. Ini, Bos Qin. And the hate. Grup Dami gila, batangan emas 10.000 yuan, hanya dijual 20 yuan. Saudara-saudara, cepat rebut, cepat rebut. Istri, cepat suruh ibu dan anak ke live streaming Dami. Rebut batangan emas, rebut batangan emas. Rugi 8.000, kembalikan 80.000. Rugi 8.000, kembalikan 80.000. Rugi 8.000, kembalikan 80.000. Tenang, kali ini tenang. Shen Qingqing, saya bilang. Kamu akan menyesal. Qin Ming ini gila ya. Memberikan keuntungan kepada orang bodoh di internet. Hanya bergerak mati-matian, mungkin hanya ingin mendapatkan uang dulu. Menyelesaikan masalah Vampire Nakir. Qin Ming pria ini. Ini mengumpulkan uang juga tidak tahu, harganya dibuat lebih tinggi. Kamu bilang 20 yuan, ini harus mengumpulkan berapa orang? Baru bisa mencapai 10 miliar. Kamu ngapain? Rebut batangan emas, ada murah tidak diambil bodoh. Rebat APA. 3 hari lagi bawa Bos Chang. Pergi ke Qin Ming minta pembayaran akhir, tidak bisa bayar. Dia mati, kirim apa? Qin Bos Qin. Bos Qin, emasmu ini tidak bisa dijual lagi, kalau dijual lagi, tidak hanya Songhai. Seluruh Qianzhou tidak ada emas lagi, kalau dijual lagi. Ini, pasar emas global. Akan kamu turunkan. Kepala Xiao, kata-katamu sepertinya ada benarnya. Keluarga, kata-kata kepala Xiao. Kalian juga dengar, bukan saya tidak mau jual. Tapi memang stok habis, kita siaran langsung hari ini. Sampai di sini dulu, tapi saya janji, nanti akan memberikan kalian hadiah yang lebih spektakuler, oke? Ternyata, jualan barang memang lebih cepat. Wah, kalau kita sewa host jualan yang lebih profesional. Hari ini pasti bisa untung lebih banyak. Bos Qin, kamu sedang mencari host jualan? Ya, saya kenal satu. Tapi dia sangat spesial. Seberapa spesial? Dia sangat selektif dengan produk yang dijual. Oh, dan sangat cantik. Orangnya mana? Hampir sampai. Datang. Kamu Qin Ming? Xiaoli sudah bilang, kan? Ya, dengar-dengar kamu punya tuntutan komisi dan biaya slot yang rendah. Tapi hanya satu syarat. Kualitas produk harus bagus. Saya tidak mau fans saya membeli sampah karena rekomendasi saya. Kalau begitu kita benar-benar cocok. Siapa yang cocok denganmu? Sejujurnya, kalau bukan karena kalian sebelumnya jual emas rugi. Masalah kalian jual barang palsu,
perusahaanmu. Saya bahkan tidak akan melirik. Ah, iya, kalau begitu Miss Wang. Pertimbangkan untuk bergabung dengan perusahaan kami? Saya jualan selalu menekan harga serendah mungkin. Kalau saya bergabung dengan kalian, tidak takut perusahaanmu rugi? Ah, justru saya sangat ingin, sejujurnya. Saya cari kamu untuk bantu saya rugi. Kamu pikir saya percaya? Pedagang selalu cari untung. Saya belum pernah lihat perusahaan yang buka perusahaan tapi tidak cari untung. Ah, saya hanya ingin pelanggan saya dapat produk terbaik. Dengan harga termurah. Semoga kamu bisa menepati janji. Bahkan tidak tanya gaji. Langsung setuju. Orang yang rela rugi untuk pelanggan, apa mungkin rugikan saya? Mau jual apa? Belum tahu, Miss Wang. Ada rekomendasi? Belakangan ini pasar mobil cukup bagus. Pemerintah sedang gencar promosikan mobil listrik. Banyak orang sedang pertimbangkan ganti mobil listrik. Mobil? Mobil apa yang bagus dijual? Anjing saja tidak mau. Tapi memang, sekarang mobil listrik masih terlalu mahal harganya ini. Banyak orang masih tidak mampu membelinya. Buat anjing, bukan aku. Aku paling suka mobil. Biaya produksi mobil puluhan ribu, kalau begitu aku mau jual rugi. 10 kali cashback satu mobil, bukannya bisa untung jutaan, jual mobil. Kita jual mobil. Lalu mobilnya? Kamu punya perusahaan mobil yang bekerja sama? Tidak ada. Tidak ada perusahaan mobil yang bekerja sama. Kamu mau bikin mobil apa? Untuk apa perusahaan mobil yang bekerja sama? Kita bikin sendiri. Kalian grup Daimai diam-diam masuk ke industri mobil. Tidak ada. Kamu cukup lucu ya, Boskin. Aku tidak bercanda, bikin mobil, aku sekarang sudah. Tidak sabar untuk rugi. Tidak sabar untuk bikin mobil, Nona Wang. 2 hari ini kamu cepat siapkan, atur sebuah konferensi pers. Siapkan perjualan. Kamu gila, tidak ada apa-apa, kamu mau mulai jual mobil. Bagaimana performanya? Bagaimana dengan pengenalan mobilnya? Oh iya, Xiaoli, kamu segera kumpulkan di pasaran. Pabrik mobil listrik terbaik, fungsi terbaik mereka. Semua daftarkan untukku, aku Qin Ming bikin mobil. Harus bikin yang terbaik. Boskin, apa maksud Anda ini? Langsung beli, pabrik mobil terbaik mereka, semua beli untukku. Untuk daya tahan, kita beli pabrik baterai terbaik, mesin. Beli pabrik mesin terbaik, ya Nona Wang. Sekarang kamu beritahu, grup Daimai, mau buat satu mobil listrik terkuat di seluruh Longguo, aku mau turunkan harga mobil listrik. Turunkan. Lalu kamu mau jual berapa? Nanti kamu akan tahu. Konferensi pers Daimai V8 resmi dimulai. Kamu lihat APA? Grup Daimai mau bikin mobil, 2 hari ini ramai dibicarakan. Hari ini konferensi pers, aku pikir lihat saja. Mereka perusahaan perhiasan, bisa bikin mobil bagus apa? Mereka bilang mau buat mobil listrik terkuat di Longguo. Bilang mau turunkan harga mobil listrik seluruhnya. Hah, kamu percaya itu? Lagi pula tidak ada salahnya lihat saja. Konferensi pers Daimai V8 resmi dimulai, Tuan. Mobil ini hanya 58.008, bagaimana kalau Anda pertimbangkan? Toko kami juga mendukung pinjaman tanpa bunga 5 tahun. Mobil Daimai hari ini konferensi pers. Aku lihat mobil mereka bagaimana. Kamu tunggu dulu. Perusahaan perhiasan, meskipun bisa bikin mobil listrik, pastinya tidak bisa. Lebih baik kita lihat Letos kita. Setidaknya, konferensi pers ini bisa membantu saya menghasilkan puluhan miliar. Bos Chin, sebagian besar pabrik mobil sudah selesai dibicarakan. Hanya saja biaya akuisisinya. Kirimkan rekening mereka, saya akan transfer ke mereka. Baik. Feng Zhong 2 miliar. Benma 3 miliar. Laster 4 miliar, Baoli 5 miliar. Kenapa pabrik mobil ini begitu mahal? Ah. Qin Ming, kamu gila ya? Siang-siang sudah mulai mimpi menghitung uang, HMPH. Bos Zhang, hari ini adalah hari Qin Ming melunasi pembayaran. Kalau dia tidak bisa membayar, dia harus membayar denda. Bos Hang, kenapa Anda datang?
Kalau saya tidak datang. Kalau saya tidak datang, siapa yang akan saya minta uangnya, hah? Beberapa hari lalu kamu mengirim emas, itu sudah diketahui semua orang. Lalu uang saya di mana? Sial, tadi lupa transfer uang. Uangnya sudah habis untuk membeli pabrik mobil. Bosang, dengar saya dulu. Kamu mau bilang apa? Pembayaran 1 miliar, kalau kamu tidak bisa membayar. Bukan hanya beberapa tahun penjara, itu tidak bisa diselesaikan. Qin Ming, kamu punya uang? Qin Ming, saya lihat kamu kali ini mati atau tidak. Bosang, masalah pembayaran terakhir. Bagaimana kalau kita bicara setelah Anda selesai konferensi pers? Menunda waktu tidak ada gunanya. HMPH. Dummy V8, mobil pertama yang mengerti Anda. Mobil pertama yang mengerti Anda. Siapa yang mau beli mobil yang dikembangkan oleh pembuat perhiasan? Duduk di sini, lihat saja. Jangan terlihat seperti belum pernah melihat dunia. Bukan kamu. Keinginan untuk pergi jauh tidak bisa ditunda. Dummy V8. Akselerasi 0 hingga 100 km per jam hanya butuh 4 detik. Mimpi meski jauh akan tercapai. Dummy V8, jarak tempuh bisa mencapai 2000 km. 2000 km. Akselerasi 0 hingga 100 km per jam kurang dari 4 detik, jarak tempuh 2000 km. Dengan ini, siapa yang masih pakai mobil bensin? 100% serat karbon. Cerdas alami, pengalaman berkendara baru, tingkat tabrakan internasional 5S. Dalam mengejar impian, melindungi Anda dan keluarga. Setiap momen. Tingkat anti tabrakan internasional 5S, mengemudi cerdas. Dan ada papan karbon serat, gila banget ini. Berapa harganya kalau mobil ini dibuat? Kamu mau pergi kemana? Lanjut nonton dong. Nonton apa? Cuma spek kayak gini? Nggak usah bahas bisa dibuat atau enggak, kalaupun bisa dibuat. Berapa harganya? Performanya lebih tinggi dari mobil listrik termahal sekarang. Jauh lebih tinggi. Aku cuma mahasiswa, bukan anak orang kaya. Mana mungkin aku beli? Qin Ming, kamu bisa bohongin orang lain. Kira kami nggak tahu latar belakangmu? Spek kayak gini, bisa dibuat sama perusahaanmu? Untuk bikin mobil kayak gini, minimal butuh puluhan miliar. Kamu punya uang segitu? Iya benar. Walaupun kamu masih punya simpanan uang. Waktu jual emas kemarin, udah rugi hampir habis kan? Aku tahu, kamu mau pakai reputasi dari jual emas kemarin. Untuk janji-janji lewat mobil ini. Lalu nipu uang orang-orang bodoh, ya? Gak semua orang sejahat kamu. Kamu ada kemajuan juga. Siapa tahu, kali ini kamu bisa dapat 10 miliar. Gimana kalau begini? Kamu datang, berlutut minta maaf sama aku bisa. Bujuk bos Hang, kasih kamu waktu 2 hari. Shen Qingqing, kamu mau aku berlutut sama orang? Kayak kamu yang pelin-pelan? Mending kamu kencing. Lihat diri sendiri, pantas nggak? Kamu, bos Zhang, suruh jawab. Sekarang juga bayar. Nggak usah buru-buru. Aku malah penasaran, Qin Ming. Mobil ini mau dijual berapa? Udah bahas performanya, berapa harganya? Iya, kami cuma peduli, mobil bagus kayak gini. Berapa harganya? Pasti kalian penasaran, berapa harga mobil ini? Ya kan? Oke, aku nggak usah bikin penasaran lagi. Harga mobil ini adalah, harga jual mobil ini adalah. Harga jualnya adalah. Boskin, konferensi ini udah mau mulai? Mobil ini mau dijual berapa? Terserah kamu aja. Apa? Kamu bilang berapa ya? Udah berapa? Santai aja bilang. Bukan. Akselerasi 0 hingga 100 km dalam 4 detik, jarak tempuh 2000 km. Masih banyak fitur lain, Qin Ming. Kalau gue kasih harga serendah ini, lu pasti bakal pecat gue kan? Udahlah, pecat ya pecat, kan lu sendiri yang bilang mau bikin pelanggan. Keluar duit seminim mungkin, dapat barang terbaik. Harga mobil ini cuma 10. 908. Masa sih? Waduh, mobil sebagus ini cuma 198.000, speknya, desainnya 198.000, value for money banget nih. Boss Chin, Pedia Mat Lu. 198.000 itu hampir rugi bayar tenaga kerja aja.
Nah gue jadi penasaran, lu bisnis. Bukannya buat cari untung ya? Oh, host di panggung. Salah sebut harga ya? Ya udah gue bilang kan, 198.000. Masa sih? Harga segini udah murah banget buat spek kayak gini. Cuma 198.000 aja. Tapi 198.000 juga bukan berarti bisa langsung keluar gitu aja. Iya juga ya, kita nonton aja deh buat hiburan. Kita yang cuma karyawan kayak gini, kapan bisa beli? Mobil sendiri ya. Pak, kalau beneran mau beli, gue bisa usahain kasih diskon. Sampai 100.000, soalnya mobil damai. Baru pertama kali rilis, belum tahu ada masalah apa enggak. Iya nih. Harga segini. Jangan-jangan mobilnya ada masalah. Ternyata, terlalu murah ya? Kayaknya abis ini. Gue bakalan dipecat deh. 198.000, gimana gue bisa dapat komisi? Kok bisa sebut harga setinggi ini? Harganya masih agak mahal, bisa lebih murah lagi? Pak, harga kita udah sangat murah. Bener juga, emang mahal. Masih bisa diskon? Berapa lagi? Coba lu bilang. Harga segini udah sangat rendah, mana mungkin bisa lebih murah? Gue berani bilang, lu berani jual nggak? Lu berani bilang, gue berani jual. Boskin, lu gila? Harga segini. Udah jual rugi. Silakan bilang. Tadi lu bilang kan semuanya cuma 200? Ya 200 deh. Berani jual nggak? Waduh bro, harga segitu mana mungkin dia jual? Gue cuma bercanda aja, 200 aja deh. Bagaimana mungkin dia menjual? Jual, jual. Gila, 20 beli mobil, ini kan mobil. Dengan performa setara supercar, mana mungkin semurah ini? Kamu bilang 20 ya 20. Boskin, tidak boleh dijual. Harga pasar mobil ini minimal 500.000. Saya jual 198.000, itu sudah harga modal, 21 unit. Bukannya itu jual rugi? Saya sudah bilang sebelumnya, biarkan pelanggan saya membeli barang terbaik dengan harga termurah. Hari ini saya resmi mengumumkan, Damai V8. Mulai hari ini dijual dengan harga 20.000 per unit. Wah, 20.000 per unit, apa? Ya ampun, 21 unit. Grup Damai akan membawa negara kita masuki era 1 mobil per orang. Kinming, 21 unit. Bagaimana mungkin kapasitas produksi bisa mengikuti? Apa kamu mau pembeli mobil? Menunggu sampai 10 tahun kemudian? Kalau begitu, pre-order 50.000 unit, sisanya serahkan padamu. Kinming, saya memang terlalu menganggap tinggi kamu, sampah. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? 21 unit, 50.000 unit. Kamu setidaknya rugi 10 miliar. Kamu punya uang sebanyak itu untuk dibakar? Kamu itu. Shen Qingqing yang mengkhianati Kinming. Memang wajah mencerminkan hati, terlihat sangat sinis. Katakan sekali lagi. Dia salah ngomong? Benar-benar tidak tahu. Bagaimana dulu saya bisa tertarik padamu? Kinming, kamu berani menyentuh saya. Bos Zhang, Qinming, jelas-jelas tidak mau bayar, dia hanya merusak semuanya. Bos Hang, cepat suruh dia ganti rugi. Kalau tidak, laporkan dia ke polisi. Qinming, tindakanmu hari ini, saya benar-benar tidak mengerti. Saya juga tidak mau buang waktu lagi, cepat bayar. Tenang Bos Hang, uangnya. Sekarang saya berikan padamu. Bagaimana mungkin? Saya rugi setidaknya 200.000 per mobil. Terbatas saja 2 juta, kenapa sekarang belum ada uang? Mobil 20.000 per unit, kenapa tidak ada yang beli? Kinming, uangnya mana? Kenapa? Kenapa tidak ada yang beli mobil saya? Kinming, ada yang beli pun bagaimana? Saya tidak bilang, kamu jual 1 unit rugi 200.000. 50.000 unit mobil 20.000, meskipun kamu jual habis. Itu cuma 1 juta. Dengan bos Hang kita, uang sekali makan saja tidak cukup, Kinming. Kamu menerima nasibmu dengan baik, tidak lebih baik. Kamu jangan bermimpi. Kinming, ini sebenarnya apa yang terjadi? Kamu sudah tidak bisa membayar utang. Kenapa masih menjual mobil dengan rugi? Keluarga Kin, kalian benar-benar sekelompok orang bodoh. Perusahaan hampir bangkrut, masih memikirkan memberikan keuntungan kepada pelanggan. Menjual barang dengan rugi. Kamu punya modal itu? Lihatlah kamu sekarang tidak punya uang. Ada yang membantu kamu? Kinming, aku beritahu kamu, kalau ingin menghasilkan uang, memperlakukan pelanggan seperti sayuran, itu pilihan yang paling benar. Sudah, aku tidak punya waktu untuk melihat kamu gila. Kemari, tangkap dia untukku.
Lepaskan aku, kalian lepaskan aku. Qin Ming, kamu tunggu saja kematianmu. Sistem, sebenarnya apa yang terjadi? Kamu ingin membunuhku? Biarkan peluru terbang sebentar. Apa maksudnya? Kenapa? Kenapa tidak bicara? Berapa harganya? 500.000. 1 juta. 20. Apa yang kamu lakukan? Aku ingin mengambil satu untuk seluruh keluargaku. Tuan, mobil Mai mungkin ada masalah. Dia menjualnya 198.000. Aku mungkin curiga mobilnya ada masalah. Apakah tidak aman? Tapi dia menjualnya 20. Jika mobilnya benar-benar bermasalah, itu juga masalahku. Ah. Saudara-saudara, rebut mobilnya. Lepaskan aku punya uang. Sudah hampir mati, masih bermain-main di sini. Memperlakukan konsumen dengan baik, rugi 200.000, 100 kali lipat pengembalian 20 juta. Bawa pria ini pergi. Tunggu sebentar. Jangan lawan, Qin Ming. Kamu sama sekali tidak bisa mengeluarkan uang. Saldo kartu bank masuk, 100 miliar. 100 kali lipat pengembalian 20 juta. 100 kali lipat pengembalian. Pengembalian 20 juta. Selamat tuan rumah mendapatkan pengembalian 100 miliar. Kalian lihat, saldoku sudah masuk. Bos Hang, kamu jangan percaya dia. Ini pasti hasil editan. Dia ingin lari, cepat tangkap dia. Bos Hang, sisa pembayaran 1 miliar. Aku sekarang akan transfer ke kamu. Qin Ming, kamu menipu siapa? Kamu menganggap Bos Hang sama seperti sayuranmu itu, mudah ditipu. Kalau tidak percaya, biarkan dia lihat ponselnya. Kamu pikir aku tidak tahu latar belakangmu? Semua dana likuid perusahaanmu sudah aku transfer. Kalau kamu punya uang, maka aku Shen Qingqing akan langsung berlutut minta maaf. Aku juga. Benarkah? Kalau begitu, jangan sampai kalian ingkar janji. Ingkar janji? Tunggu dulu sampai kamu, pria ini, punya uang. Betul. Bos Hang, sudah konfirmasi? Konfirmasi apa lagi? Cepat tangkap dia. Saldo kartu bank masuk, 1 miliar yuan. Shen Qingqing, sekarang. Giliranmu berlutut, sujud minta maaf. Tidak mungkin, dia Qin Ming, bagaimana mungkin? Punya uang sebanyak itu, ayah dan kakeknya, 3 generasi mereka. Tidak mungkin menghasilkan uang sebanyak itu, ini mustahil. Betul, sebelumnya dia jual emas, hanya dapat 10 yuan per gram. Dia dapat uang dari mana? Berbuat baik, rezeki akan datang dengan sendirinya. Sisa pembayaran 1 miliar sudah saya berikan. Sekarang giliran kalian menepati janji, berlutut. Bos Zhang, Qin Ming benar-benar sudah transfer uang ke kamu? Saya memang menerima 1 miliar dari grup Dama. Bos Qin, karena uang sudah dikembalikan, maka kita sudah selesai. Semoga kita bisa bekerja sama lagi di masa depan. Sampai jumpa. Bos Hang, jangan pergi. Qin Ming itu penipu. Jangan percaya dia. Bos Zhang. Jangan buru-buru pergi, uang sudah saya berikan. Sekarang giliran kalian tampil, sujud, minta maaf. Mau aku berlutut sujud minta maaf? Qin Ming, kamu pantas? Betul. Kamu diam saja. Janji yang kamu ucapkan sendiri. Sekarang mau ingkar? Uang ini pasti bukan milikmu, meskipun aku tidak tahu. Dari mana kamu pinjam, tapi bisa lari hari ini. Tidak bisa lari selamanya. Paman Chen Yu, dia itu orang terkaya di ibu kota. Kalau kamu macam-macam dengan kami, hari-hari. Benar, kalau kamu berani sentuh kami, pasti aku yang cari kamu. Hitung-hitung, Shen Qingqing, selama ini. Aku kasih kamu mobil, rumah. Uang perusahaan habis untuk kamu, bagaimana kita hitung ini? Kenapa kamu melakukan saya seperti ini? Karena kamu bodoh. Qin Ming, saya sudah bersama kamu selama 5 tahun. Kamu telah menyanyiakan 5 tahun masa muda saya, uang ini. Sebagai kompensasi kerugian masa muda saya, APA masalahnya? Ternyata, semua yang ada di antara kita bisa diukur dengan uang, ya? Tentu saja, selain uang, apalagi yang bisa kita bicarakan? Baik. Kamu ngapain? Kartu bank menerima transfer 3 juta yuan. Apa maksudmu, Qin Ming? Kamu punya 100 miliar, kamu mentransfer uang segini. Dan berharap saya memaafkanmu? Tidak mungkin. TAPI, kalau kamu ingin saya memaafkanmu, itu juga bukan tidak mungkin. Transferkan 100 miliar milikmu itu ke saya. Ah, ini biaya pengobatan untuk si pengkhianat seperti kamu. Kamu berani memukul saya? Memukul kamu kenapa? 3 juta tidak cukup. Mau tambahan? Sudahlah,
Qin Ming. Tenang, saya punya banyak uang. Bukan. Saya lihat dia, 3 juta untuk 1 tamparan, dia untung. Benar juga, dia mana pantas dapat segitu. Qin Ming, kamu tunggu saja. Ini belum selesai antara kita. Saya ingin lihat kapan uang pinjamanmu habis. Kalau kamu terus merugi seperti ini, perusahaanmu pasti bangkrut. Kamu ngapain? Itu 3 juta untuk 1 tamparan. Saya juga bisa. Kamu ini memalukan. Pergi. Juran, tadi tidak menakutimu, kan? Tidak. Saya sudah mengalami banyak hal. Tapi, seperti cara kamu berbisnis, ini pertama kali saya lihat. Sekarang saya jadi penasaran, bagaimana nanti grup Daimai akan berubah. Ayo bisa mengangkat perahu, juga bisa menenggelamkannya. Selama kita memperlakukan konsumen dengan baik, percaya pada mereka. Pasti suatu hari mereka akan membalas kita, karena mata masyarakat sangat jeli. Lalu apa yang harus dilakukan sekarang? Tentu saja, berbuat baik untuk Tuhan kita. Bos Qin, kamu masuk ke industri mobil dan menurunkan harga mobil. Bagaimana dengan properti? Sekarang beli rumah terlalu mahal. Ini. Kamu mau masuk ke properti? Besok ada lelang tanah, tertarik? Mau ikut aku? Mari kita turunkan harga rumah. Untuk keluarga kita. Oke. Kalian, Kenapa kalian di sini? HMPH, Paman Cenyu adalah bos properti besar. Kenapa kami tidak boleh datang ke sini? Oh, kebetulan sekali, hari ini aku datang untuk mengatur properti. NAK, Jangan terlalu percaya diri. Dunia properti itu rumit. Tidak seperti membuat mobil yang bisa diselesaikan dengan uang, benar kan? Kalau begitu, kita lihat saja nanti. HMPH, Qin Ming, beda bidang beda tantangan. Hati-hati, jangan sampai kewalahan. Qin Ming, kita mau lelang apa hari ini? Lihat dulu saja. Silakan ajukan penawaran. Kamu tidak mau menawar? Jangan buru-buru. Lahan berikutnya, Teluk Honggu, harga awal 10 miliar. 10 miliar, 11 miliar. 21 miliar. 20,2 miliar. Aku mengerti. Chen Tianyao adalah bos properti besar. Meskipun kami tidak mengerti, tapi ikut dia pasti untung. Benar kan? Tidak, aku beli tanah bukan untuk untung. 21 miliar. 20,2 miliar. 23 miliar. 20,4 miliar. 25 miliar. 20,6 miliar. 22 miliar. 30 miliar. 30 miliar, tidak, Tuan, jangan asal angkat tangan. 30 miliar sekali. 30 miliar 2 kali. 30 miliar, terjual. Qin Ming, kamu membayar terlalu mahal untuk Teluk Honggu. Tidak takut rugi? Aku tidak takut apa-apa, kecuali tidak rugi. Kalau begitu, kenapa harus buat pesta untuk merayakan? Kamu tidak mengerti. Ini pertama kalinya aku masuk ke dunia properti. Tentu harus dirayakan. Habiskan uang sebanyak ini, tentu harus digunakan di tempat yang tepat. Kalian datang kenapa? Kamu beli seluruh Teluk Honggu dan mengadakan pesta besar seperti ini? Kami tidak bisa tidak datang untuk mendukungmu. Ah, sudahlah, tamu yang datang adalah tamu, kalau datang untuk mendukung. Saya Qin Ming tentu saja menyambut. Bos Chen, maaf ya, saya punya kebiasaan. Kalau ada sesuatu yang bagus, saya tidak bisa menahan diri untuk membelinya. Tanah di Teluk Honggu ini, saya sangat menyukainya. Nanti Bos Chen harus merayakan dengan 2 junior ini. Baiklah, rayakan dengan saya, hahaha. Bukan, kamu juga suka Teluk Honggu. Saya sudah bilang. Kamu sama sekali tidak cocok untuk bisnis properti. Kamu ikut campur apa? Saya memang tidak bisa.
Tapi pamanmu Bos Chen bisa, kan? Asalkan Bos Chen menawar, saya akan ikuti harga aslinya. Tempat yang dipilih Bos Chen, tentu saja tidak akan ada masalah. Hahaha, kamu ini. Terima kasih, terima kasih. Dibilang bodoh tidak percaya, kamu benar-benar pikir. Paman saya mau beli Teluk Honggu itu? Maksudnya apa? Paman saya beli tanah Teluk Honggu ini pasti akan rugi. Dia beli tanah ini untuk menaikkan harga properti di sekitarnya. Agar proyek properti di sekitarnya bisa laku lebih baik. Kamu punya apa di sekitarmu? Ah, kamu punya apa? Kamu tidak punya apa-apa. Kamu masih bilang terima kasih apa? Ah Yu, jangan bicara seperti itu. Tadi Qin Ming bilang, Jeyang menggandeng kita nanti. Kalau dia mengusir kita keluar, bagaimana? King, kamu bicara seperti ini. Itu seperti menambah masalah proyek kecil Qin ini. Saya perkirakan setidaknya rugi 30 miliar. Dan menaikkan harga properti kita, membuat kita tanpa alasan untung 20 miliar, kita masih datang. Dia setidaknya menghabiskan jutaan untuk pesta ini. Bukankah itu seperti binatang? Hahaha. Qin Ming, kamu ini membakar diri sendiri, menerangi kita. Kamu ini orang besar. Orang hebat. Terima kasih Chen untuk ini, hahaha. Tanah Teluk Honggu yang besar ini, kalau bisa dikembangkan sepenuhnya, seharusnya tidak akan buruk. Teluk Honggu, 2/3-nya adalah daerah kumuh. Penduduk yang tidak mau pindah, pemerintah pun tidak bisa menyelesaikannya. Sama sekali tidak bisa dikembangkan sepenuhnya, kalau tidak. Bagaimana mungkin aku akan memberikan tanah itu padamu? Benarkah? Tapi aku dengar mereka sepertinya akan pindah. Apa katamu? Apa ini? Surat persetujuan pembongkaran. Tidak mungkin. Mereka dengar grup Barley ingin membeli sebidang tanah. Mereka semua tergila-gila ingin membeli karena sebelumnya aku bisa membuat mereka mampu membeli mobil. Jadi perlakuan pembongkaran untuk mereka pasti tidak akan buruk. Aku tidak mau main lagi. Aku pergi. Hei, Bos Chen, jangan pergi. Sudah datang. Makanlah sesuatu, rayakan lagi bersamaku. Qin Ming. Kali ini aku kalah. Jangan sampai aku dapat kesempatan. Masih belum pergi? Kalau begitu, tidak usah diantar. Kamu hebat ya, apakah sudah tahu dari dulu? Ah, aku mana tahu, ini semua adalah klien lokal yang membantu menyelesaikannya. Sudah kubilang, kebaikan pada konsumen. Mereka akan ingat. Kalau begitu, setelah tanah ini selesai dibangun, mau dijual berapa? Tentu saja, 2. Alarm system, alarm system. Sistem, ada apa? Tambahan aturan, harap tuan rumah jangan terlalu mengacaukan pasar. Harga barang tidak boleh terlalu menyimpang dari harga pasar. Jika tidak akan ada cashback, sekarang sudah dihentikan. Harga mobil 20 yuan cashback, hanya menjamin tuan rumah tidak rugi. Mau dijual berapa? Kalau begitu, kalian yang tentukan, sesuai harga pasar, 1 diskon. Alarm system. 3 diskon. Kalau begitu, dijual dengan 3 diskon, setuju. Sistem, ada apa? Uangku kok berkurang? Terdeteksi tuan rumah mengambil keuntungan dari pelanggan. Cashback sudah dipotong 100 kali lipat. Keuntungan? Keuntungan apa? Qin Ming. Tebak berapa banyak barang yang aku jual selama ini? Tidak. Tidak mungkin. Benar, aku sudah menjual semua stok perusahaan. Kamu tidak tahu, sekarang barang grup Barley sangat laris. Pelanggan bilang apapun akan membalas dukunganmu. Semua barang yang aku jual laris manis. Berapa banyak kamu jual? Tidak. Berapa banyak kamu untung? Tidak banyak, beberapa miliar saja. Beberapa ratus juta? Potongan 100 kali lipat, berarti potongan ratusan miliar. Wang Shuran. Ada apa? Tidak apa-apa. Ayo. Wang Shuran, hari ini kamu tidak boleh bekerja. Ayo jalan-jalan dengan saya. Tidak bisa, saya masih ingin menjual lebih banyak barang. Tidak perlu menjual lagi, kamu sudah cukup lelah belakangan ini. Bagaimana denganmu? Hari ini kamu harus istirahat, saya akan memberimu cuti. Ayo. Kalau kamu tidak istirahat, saya benar-benar akan kehabisan uang. Pedagang curang tidak pernah berubah.
Apa yang kalian lakukan? Mobil yang dibuat oleh grup damai kalian di mana? Shen Qingqing, apa maksudmu? Kinming, sejak konferensi pers grup damai kamu, sudah 2 minggu berlalu, semua orang sudah membayar. Bahkan bayangan mobil pun tidak terlihat. Tidakkah kamu merasa? Harus American Handlacing Kata Samuel orang? Satu mobil dijual 20 yuan, mana mungkin dibuat secepat itu? 20 yuan kenapa? 20 yuan bukan uang? Jangan pikir saya tidak tahu, sejak konferensi pers berakhir. Saham grup damai kamu terus naik, netizen juga terus membeli barang grup damai kamu untuk mendukungmu. Sekarang saya curiga, mobil yang dibuat grup damai kamu hanya tipuan. Mobil saya sudah terjual, mana mungkin saya tidak membuatnya. Hah, mana tahu apa yang ada di pikiranmu? Mobilmu dibuat satu rugi satu. Kamu akan begitu baik hati? Saya rasa ini adalah sandiwara yang kamu sutradarai sendiri, hanya ingin menaikkan saham grup kamu. Benarkan, semua orang? Benar, pedagang curang yang melakukan kecurangan. Lihat. Bos grup damai dikerumuni, katanya mobilnya palsu. Sudah saya bilang, yang buka perusahaan tidak mungkin beramal. Beramal palsu, menaikkan saham yang benar. Saya tidak melakukan kecurangan. Kalau begitu, tunjukkan mobilnya. Kamu datang untuk apa lagi? Saya juga membeli mobil grup damai kamu. Saya datang untuk menentat hak saya. Ada masalah? Jadi sekarang kamu ingin melihat mobil? Tentu, benar, kami ingin melihat mobil. Baik. Saya bisa menunjukkan mobil, tapi syaratnya. Saya harus membatalkan reservasi kalian. Kalian tidak percaya pada saya, produk saya juga tidak akan. Gak mau jual ke kamu. Takut apa? Dia cuma pura-pura aja. Nanti kita bongkar kebohongannya, dia pasti akan berlutut dan minta maaf ke kita. Betul, meski diskualifikasi, kita tetap mau lihat mobilnya. Lihat mobil, lihat mobil, lihat mobil. Oke, kalian jangan menyesal nanti. Kinming, sampai sekarang kamu masih pura-pura ya? Mobilmu mana? Kinming, kita beneran bisa bikin mobil nggak sih? Santai aja. Ini dia. Ini gimana bisa? Dia beneran bikin mobil? Sampai jadi? Barley V8, ini mobil yang belum pernah dilihat sebelumnya. Jangan-jangan Kinming beneran berhasil bikin mobil. Bos Chin, selamat. Gimana? Sekarang udah lihat kan? Ini gimana bisa? Ini beneran. Beneran mobil? Nggak mungkin. Bos Kin beneran berhasil bikin mobil. Kalau kita udah nggak punya hak pre-order, berarti kita nggak bisa beli mobil semurah ini dong. Terus gimana? Mau bikin mobil yang bisa jalan? Apa susahnya? Yang penting, apakah speknya sesuai? Apakah sesuai dengan yang dia promosikan? Betul, Chin Ming. Kamu bilang mobilmu bisa ngebut 0 hingga 100 km per jam dalam kurang dari 4 detik kan? Anti benturan internasional 5S, aku nggak percaya. Perusahaan perhiasan kayak kamu bisa bikin mobil kayak gini dalam setengah bulan. Betul, kalau mobilmu nggak sesuai standar ini. Berarti itu promosi palsu dan sama aja kayak nggak bikin mobil. Nggak ada bedanya. Oke, kalau kalian nggak percaya, kita pindah tempat. Coba mobilnya. Aku percaya kamu. Tes pertama, tes akselerasi 100 meter. Pura-pura aja. Kinming nggak nyangka kan? Aku punya stopwatch. Lihat gimana kamu curang. Aku penasaran, mobil jelekmu ini butuh berapa lama buat ngebut 0 hingga 100 km per jam. Barusan apa? Cepet banget. Udah lewat. Kayaknya mobil Kinming-nya. Gimana? Akselerasi 100 meter, berapa lama? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan? Pergi periksa mata, kalau nggak. Aku antar kamu ke rumah sakit, 10 menit perjalanan, aku cuma butuh 5 menit. Kamu sombong apa sih? Cuma bisa ngebut aja. Kamu ngebut begitu, hati-hati kecelakaan. Oke, sekarang aku coba buat kamu.
Coba, kamu, gimana caranya? Di sini kan nggak ada peralatannya. Ini kamu mau ngapain? Nggak perlu alat, sekarang aku tunjukin buat kamu. Tabrakan depan. Dia benar-benar gila. Kamu nggak takut? Aku percaya kamu nggak bakal bikin aku celaka. Boskin, dia baik-baik aja kan? Mati aja. Biar mati gengsi. Tabrak truk lagi. Bener-bener nganggap mobilnya harta karun. Om, kali ini puas ya. Enggak, ini nggak mungkin kan. Kok asapnya banyak banget? Shuran, kamu baik-baik aja kan? Kinming, mobilmu keren banget. Bener-bener nggak ada apa-apa. Ini nggak mungkin. Aku tahu. Mobilmu pasti palsu ya? Shen Qingqing, bohong sama diri sendiri. Ada artinya nggak sih? Luar biasa, kecepatannya lebih cepat dari supercar, kualitas mobil ini. Tabrak truk aja nggak apa-apa, ini keterlaluan banget ya. Nanti, aku bakal nongkrong di live streaming Dama Group tiap hari. Waktu periode kemarin aku nggak kebagian. Kali ini kalau ada stok aku pasti beli. Kamu. Mobilmu kan masih ada jarak tempuhnya, kan katanya. Jarak tempuh 2000 km, aku nggak percaya. Mobilmu bisa jarak tempuh 2000 km, kamu ini, minggir sana. Kamu ini si korban, berani mukul aku, kamu diam aja. Kalau bukan karena kalian bertiga yang ngajak, kami nggak bakal datang buat nanya. Boss Chin. Nggak usah tes lagi, kami percaya sama Anda, percaya sama Dama Group. Kalian tadi kan nggak bilang gitu. Boskin, kami tahu salah. Sebelumnya kami nggak tahu apa-apa. Iya. Semuanya karena mereka bertiga yang ngajak, semuanya karena mereka bertiga. Yang ngajak kami datang. Udahlah, aku tahu maksud kalian. Tapi aku udah bilang, barang dari Dama Groupku. Nggak mau dijual ke kalian. Boss Chin. Anda maafkan kami tahu salah Anda. Anda yang besar hati, biar kami beli ya, oke? Iya, kami mau nambah uang, iya kan, kami nambah. 10 kali, enggak, 100 kali. 20 kali 100, kamu pikir. Apakah aku kekurangan 2000 yuan ini? Sudah kukatakan, seumur hidupku. Paling benci orang yang tidak tahu berterima kasih. Shen Qingqing, sudah kukatakan. Akan membuatmu menyesal. Ayo kita pergi. Bos, video Anda memeriksa mobil hari ini setelah diunggah ke internet. Seluruh netizen sedang membicarakan Anda. Sekarang produk perusahaan kita. Tidak perlu promosi, begitu dirilis. Stok langsung habis. Apa? Lagi-lagi untung. Tidak terduga, ya? Beritahu Departemen Pemasaran, semua produk, ubah harganya. Semua jadi 20. Produk yang sudah dirilis perusahaan tidak boleh diubah harganya sembarangan. Jangan sampai pelanggan lama dirugikan, kalau tidak, hukuman akan digandakan. Sudahlah. Aku lebih baik memikirkan cara baru untuk merugi. Shuran. Aku punya ide bisnis baru lagi. Bisnis baru. Menurutmu, bagaimana kalau grup Dami kita membuat pembalut wanita? Bos, kamu tidak bercanda, kan? Kamu mau membuat pembalut wanita? Tentu saja, ayo. Shuran, lihat komentar di akunku. Banyak orang yang memintaku membuat pembalut wanita, bilang. Bisa membuat semua wanita di negeri ini menggunakannya. Dan kalau kita yang membuat, mereka tidak perlu khawatir tentang pengurangan bahan. Atau penambahan kapas berkualitas rendah. Kita ini perusahaan perhiasan, bukankah lebih baik fokus pada perhiasan? Kenapa? Tiba-tiba mau membuat pembalut wanita? Shuran, kamu tidak mengerti. Perhiasan itu bukan kebutuhan pokok, dibeli. Hanya bisa disimpan di rumah dan dilihat, begitu. Bagaimana bisa disebut memberikan manfaat untuk keluarga? Kalau tidak mencari cara. Untuk menemukan proyek yang bisa merugi dalam jangka panjang, kompensasiku akan dipotong habis. Apa yang kamu katakan ada benarnya, tapi masalahnya, kita tidak mengerti industri barang sehari-hari. Beli yang terbaik. Keluargaku hanya boleh menggunakan yang terbaik.
Tidak hanya yang terbaik, tapi juga yang termurah. Xiaoyu, kamu lihat APA? Konferensi pers? Apa yang terjadi? Aku baru bangun tidur. Grup Dami mau membuat pembalut wanita. Dukung Boskin. Boskin akhirnya datang untuk membereskan industri barang sehari-hari. Setelah membuat mobil, lalu membangun rumah, sekarang malah bikin pembalut wanita. Tidak fokus pada pekerjaan utama. Bikin pembalut wanita. Ah, cuma cari sensasi aja ya. Qinming cari sensasi, cari muka sama wanita. Bukannya cuma biar nanti bisa jual perhiasan ini ke wanita aja? Boskin, beneran nih kamu? Mau pimpin sendiri acara peluncuran ini? Tentu, kalau bukan aku, siapa lagi yang bisa bikin sensasi biar laris manis? Gimana caranya aku bisa rugi? Boskin, meskipun aku sangat mengagumi kamu, bisa rugi demi kasih manfaat ke fans. Tapi kamu kan, masih harus menghidupi satu perusahaan dan pembalut wanita ini. Pakai bahan terbaik lagi, barang kebutuhan sehari-hari. Menurutku, nggak perlu dijual semurah itu. Shuran, 3 generasi keluarga Qin. Baru bisa bawa Damai Group sampai seperti sekarang, satu perhiasan. Biaya pembuatannya paling cuma 200 yuan. Artinya, jual satu perhiasan, aku paling. Cuma bisa untung 200 yuan, tahun lalu. Total belanja pelanggan perusahaan kita mencapai 200 juta kali. Total pendapatan perusahaan hampir 30 miliar yuan. Aku tanya kamu. Dari 30 miliar itu, yang lebih penting 200 yuan, atau 200 juta kali itu, perusahaan tanpa dukungan masyarakat. Seperti menara di udara, perusahaan yang punya dukungan rakyat baru bisa menguasai pasar. Bos Chin. Bukannya Boskin yang bilang mau jual pembalut wanita? Kenapa belum datang juga? Iya nih, aku datang karena Boskin. Bos triliunan jual pembalut wanita. Adegan tahunan nih, ya. Boskin keluar, cepat lihat. Bukannya kamu udah nungguin Damai pembalut wanita lama banget? Awalnya sih nungguin, tapi kan akhir-akhir ini ada berita. Kalau mereka pakai bahan terbaik. Sekarang satu bungkus pembalut biasa aja harganya lebih dari 10 yuan. Kalau mereka pakai bahan terbaik, itu emang kayak chemisnya pembalut. Aku nggak sanggup beli, kalau dijual. 5 yuan satu lembar, aku bakal kasih review bagus. Sampai tangan pegel, 3 yuan satu lembar. Maka Qinming bakal jadi suami baruku. Kalau dijual 1 yuan satu lembar, 1 yuan satu lembar. Aku bakal loncat dari sini. Semuanya, tentang Damai pembalut wanita, pasti. Kalian udah lihat di internet, kali ini. Aku mau bahas yang paling ditunggu-tunggu. Berapa sih harga Damai pembalut wanita? Masih aja bikin penasaran, bahan sebaik ini. Para ahli udah hitung, minimal 89 yuan satu lembar. Ya, meskipun lebih murah, mungkin sekitar 6 atau 7 yuan per lembar. Masih mahal, Bos Chin. Barang mewah dan perhiasan tidak berhasil, sekarang rencananya mau bikin pembalut wanita. Barang mewah, ya. Aku sama sekali tidak tahu tentang pembalut wanita ini. Berapa harganya baru bisa dibilang murah? Kalau tidak, aku cuma dapat untung ongkir, pembalut wanita, gratis. Berapa sih? Harga pembalut wanita Dami adalah 5 yuan, 5 yuan. 5 yuan. Cuma 5 yuan, sangat murah hati. Tidak mungkin, semua bahan yang digunakan adalah yang terbaik. Cuma 5 yuan per lembar, jujur saja. Boskin ini, meskipun ada dugaan cari sensasi, tapi harganya ini benar-benar tidak bisa dikeluhkan. Kualitas ini dengan harga ini, aku bisa terima. Boskin, aku mau stok setahun. Boskin, kamu kenapa? Boskin jangan-jangan mundur ya? Tidak mungkin, reaksi mereka tidak benar. Kenapa reaksinya sedikit? Apa mungkin? Harganya yang kuberikan belum cukup rendah. 5 yuan belum cukup rendah? Bos Chin, benarkah 5 yuan per lembar? 1 lembar. Tunggu, bukan 5 yuan per lembar, aku salah ngomong. Bos Chin, kenapa kamu ingkar janji? Kami salah menilai kamu, ya, jahat. Biar aku senang dulu, lihat APA yang ku katakan. Pengusaha ya pengusaha, ada uang pasti mau untung. Yang ku katakan bukan 5 yuan per lembar, tapi 5 yuan per paket. Dalam satu paket ada 10 lembar, jadi 1 lembar. Hanya 50 sen, kalau semua merasa mahal, tidak apa-apa. Harga bisa diturunkan, aku tahu, semua susah cari uang. Boskin, mulai sekarang kamu adalah suami Qin kami. Oh, pelan-pelan, pelan-pelan. Lihat lain kali kamu masih berani tidak, langsung adakan konferensi pers. Aku juga tidak tahu, mereka akan begitu antusias. Ya, sekarang kamu adalah suami semua orang, siapa yang tidak antusias sama kamu? Cemburu. Aku cemburu apa? Ada hubungannya sama aku?
Setelah konferensi pers ini, penjualan kita. Bagaimana? Konferensi pers kali ini sangat sukses. Persiapan kita 150.000 paket pembalut wanita habis terjual, dan lagi Departemen Pemasaran untuk efek siaran langsung ini membuat perkiraan penjualan lanjutan dalam 5 tahun ke depan. Kita, pembalut wanita dummy, setiap bulan akan ada penjualan lebih dari 50 juta. 50 juta setiap bulan. Bukankah itu berarti terus merugi setiap bulan? Satu bungkus pembalut ini dijual 5 yuan, pasti rugi 10 yuan. Curan. Kalau begitu, harga yang saya tetapkan ini membuat saya rugi banyak, ya? Curan. Ekspresimu ini mungkin benar. Aku beritahu ya, sebelumnya aku belum pernah menjual pembalut. Aku tidak tahu biayanya bisa serendah ini. Kita jual 5 yuan per bungkus, masih untung, dan Anda melalui konferensi pers ini sudah benar-benar menguasai pasar wanita di negeri naga. Sekarang hampir semua wanita, mereka, baik menikah atau menerima hadiah, sudah memilih perhiasan dummy kita. Nilai pasar kita sudah melampaui 100 miliar, Anda sebelumnya di industri otomotif dan industri properti yang rugi. Semua sudah tertutupi di sini. Selesai, habis, uangku habis semua. Apa? Bagaimana mungkin habis? Di akun Anda masih ada puluhan miliar. Puluhan miliar, kerugianku mencapai ratusan miliar. Mengapa aku ingin rugi, tapi tidak diberi kesempatan? Ada apa ini? Aku terlalu bersemangat. Aku harus memikirkan cara yang sekali untuk selamanya. Aku Qin Ming memang ingin rugi. Lebih baik rugi sendiri daripada rugi keluarga saya. Tidak ada yang bisa menghentikan, aku bilang. Aku tidak bisa memikirkan. Netizen yang serba bisa pasti bisa memikirkan. Mau tanya kepada para dewa saya, apa yang harus saya jual kepada kalian? Agar bisa stabil rugi. Tidak bisa, ini terlalu aneh. Aku pikir-pikir dulu. Aku rugi, sama dengan mereka hemat. Para dewa yang terhormat, apa yang harus saya lakukan agar bisa terus membantu kalian hemat dalam jangka panjang? Suami, nikahi aku nanti tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Apa-apaan ini? Mengembangkan obat pelangsing, jadi aku bisa menghemat. Biaya game. Tidak semua orang pergi ke game. Sekarang biaya bensin dan listrik terlalu mahal. Bisa bikin fusi nuklir terkontrol? Jadi nanti, semua orang tidak perlu bayar listrik. Wah, ini bagus. Sekarang semua orang di negeri naga butuh listrik. Kalau aku bisa menyelesaikan masalah biaya listrik mereka, bukankah aku nanti bisa santai saja, terus dapat untung? Boskin, kamu sendirian di sini. Ngomong apa sih? Syuran, ikut aku. Ayo. Semuanya, hari ini saya umumkan satu hal, grup dummy kita. Mulai sekarang, resmi mengembangkan fusi nuklir terkendali. Apa? Mengembangkan fusi nuklir terkendali? Ya, Boskin, apakah Anda tahu apa itu fusi nuklir terkendali? Di Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok, banyak ilmuwan sudah berjuang puluhan tahun tapi belum bisa menaklukkan tantangan ini. Perusahaan kita berdasar apa? Ya, Boss Chin. Saya bahkan tidak lulus fisika SMP. itu tidak masalah. Tujuan kita apa? Untuk memberikan manfaat bagi keluarga. Berpikir itu satu hal, tapi kita tidak mengerti apa-apa. Ini bukan main-main. Xiaoli, kamu kesini. Saya ingat, dulu kamu lulusan fisika, kan? Tidak lulus, saya dikeluarkan, untungnya waktu itu. Anda tayak merendikan pendidikan saya, menerima saya. Tidak apa-apa, setidaknya kamu pernah di jurusan fisika. Nanti, pengembangan fusi nuklir terkendali. Saya serahkan padamu. Saya? Saya tidak setuju. Perusahaan kita tidak punya uang untuk meneliti apa fusi nuklir terkendali. Xiaoli, sekarang kamu buat departemen penelitian. Nanti, semua dana perusahaan, prioritas ke departemen penelitian. Operasional perusahaan masih butuh uang. Iya. Sebulan lagi, kita buat konferensi pers, bilang. Pembangkit listrik dummy resmi berdiri, mulai mengembangkan. Fusi nuklir terkendali, asal terhubung ke PLTN dummy kita. Nanti biaya listrik, semuanya, gratis. Sebulan.
Ini tidak mungkin. Tidak berhasil juga tidak apa-apa, pelanggan saya. Biaya listrik mereka, saya tanggung. Siapa yang benar-benar mau membuat fusi nuklir terkendali? Saya hanya mencari alasan untuk rugi saja. Ayo semuanya, kerja bagus, saya percaya pada kalian. Ayo, ayo, ayo. Boss Jean Beja percaya pada saya. Saya tidak boleh menyesuaikannya. Guru, saya ingin melanjutkan proyek dulu. Fusi nuklir terkendali benar-benar berhasil, benar atau tidak? Boskin, kenapa belum keluar? Kalian bilang, sebelumnya Dami mengumumkan mengembangkan fusi nuklir terkendali. Katanya sih hasilnya akan keluar sebulan kemudian. Kenapa tiba-tiba diumumkan kemarin, belum seminggu? Hari ini mau ada konferensi pers, ini bagaimana sih? Cuma cari perhatian aja. Sudah saya cari tahu, ini MAH. Kinming sebenarnya nggak berniat bikin. Lalu kalian datang ke sini buat apa? Kami datang tentu saja buat melihat dia dipermalukan. Betul, hari ini saya pasti akan membongkar kebohongannya di depan semua orang. Xiao Li. Memang anak buah saya, kamu paham betul sama saya. Baru seminggu, sudah ada konferensi pers? Sebenarnya kami. Nggak usah bilang, saya sudah paham. Tenang, kalau nggak berhasil. Nggak apa-apa, asalkan kita yang tanggung biaya listrik pelanggan. Mereka juga nggak akan ngomong apa-apa. Wah, modelnya ini dibuat mirip ya. Cari orang angkat ke atas. Tidak, tapi ini beneran loh. Aduh. Semua, meskipun teknologi kami belum sempurna, tapi sudah bisa menjamin semua yang terhubung. Ke pembangkit listrik Daimai, biaya listriknya turun sampai 1% dari sebelumnya. Beneran enggak? 1%, berarti kalau dulu bayar listrik 100 yuan, sekarang cuma 1 yuan. Betul. Saya mau pasang, saya mau. Tanggung biaya listrik mereka, untungnya pasti besar. Pasti seneng banget saya. Kalau begitu, Boskin, coba tunjukkan pada kami, bagaimana sih fusi nuklir terkontrol ini? Bagaimana caranya? Tentu saja. Tunggu dulu. Ketiga orang ini adalah tokoh besar di bidang fisika. Barangmu ini asli atau palsu, mereka bisa langsung tahu. Dengan sekali lihat, fusi nuklir terkontrol ini berkaitan dengan perkembangan teknologi global. Kalau kamu mau bohong, bukan cuma kamu. Seluruh grup Daimai MU akan terkena sanksi dari negara naga. Aduh, lupa ada hal ini. Kenapa? Diam saja. Takut ya? Atau fusi nuklir terkontrolmu ini cuma tipuan belaka? Saya, sampai saat ini, nggak bisa libatkan perusahaan. Sekarang cuma bisa rusakkan mesin, bertahan dulu. Boskin, coba saja. Xiao Li, maksudmu apa? Kau adalah jenius fisika dari King Bei itu. Yang dipecat karena mencuri rahasia negara. Mencuri? Hanya mengusik kepentingan orang saja. Xiao Li, jangan-jangan kau benar. Berhasil menciptakan fusi nuklir terkendali? Boskin, benar tidaknya coba saja. Nanti juga ketahuan. Aduh, aku cuma ingin merugi. Li buat kejutan besar begini. Kok wajahmu masih muram? Ya, berkat dia rencana cashbackku gagal lagi. Fusi nuklir terkendali ini terlalu hebat sampai kujanjikan pelanggan listrik bulan depan. Hanya bayar 1% dari biasanya. Tapi tetap bisa untung. Sekarang seluruh Longkuo membicarakanmu. Dunia bisnis sampai pemerintahan ikut sibuk. Sudah dapat segalanya, masih kurang apa? Kau bukan sekadar bos sekarang, tapi sudah jadi harta nasional Longkuo. Aku tak mau jadi harta nasional, cuma ingin rugi.
Maaf Shuran, hujannya tiba-tiba turun deras. Sampai tak bisa panggil taksi. Tak apa. Hujannya juga belum akan reda. Bagaimana kalau Kita istirahat dulu di sini. Permisi, ada kamar kosong? Kami butuh kamar yang bisa segera dipakai. Maaf pak, cuma tersisa satu kamar. Tapi kalian kan pasangan. Kamar honeymoon juga bisa kan? Bukan. Kami bukan pasangan. Coba cek lagi, suite atau kamar lain. Tipe apapun boleh. Tak usah repot. satu kamar juga gak apa-apa? Ini kuncinya Nyonya, 1818. Selamat menginap. Aduh, bajuku basah kuyup. Aku mandi dulu ya. Baju tidur hotel ini terlalu seksi. Aku ganti yang lain deh. Cantik. Apapun yang kau pakai tetap cantik. Syukurlah. Rambutmu masih basah, mau? Ku bantu keringkan? Kok baru sekarang mikirin hal begituan? Aku cuma bilang cantik, maksudmu apa? Siapa sih yang gak suka kecantikan? Kayaknya kamu aja yang sok jujur gitu. Ya udah, kamu aja yang ngomong, aku gak mau lihat. Kamu mau ngapain? Tentu aja mau balas budi atas kebaikanmu. Hal kayak gini, kamu masih mau ngatur? Tunggu dulu. Aku baca di internet, katanya cowok-cowok suka banget sama ini. Selama itu kamu, aku suka aja. Kalau gitu, karena kamu nggak mau aku pakai. Kamu udah bangun. Boskin, Udah kayak gini aja. Masih aja manggil aku Boskin. Kin Ming, Tenang aja. Aku pasti bertanggung jawab sama kamu. Ada apa? Boskin, kabar baik nih. Longkuo sekarang full sponsor buat riset fusi nuklir terkontrol. Biaya awal yang kita keluarin buat riset di Dama sebelumnya udah balik modal lebih dari 10 kali lipat. Oke, tahu. Ya ampun, kok bisa untung lagi? Kalau gini terus, kapan ya uangnya bakal habis? Shuran, gimana kalau aku transfer perusahaan kamu aja, terus untung mulu? Aku udah gak tahan. ngomong apa sih? Untung itu bagus. Udahlah, toh gak bakal habis juga. Mending santai aja. Ayo, sekarang aku ajak kamu jalan-jalan. Ah, Qin Ming, Shen King, kamu gila ya? Qin Ming, kejadian yang dulu. Bukan karena aku selalu cuma punya kamu di hati.
Manfaatin reputasi perusahaan aku buat cari uang. Ngambil semua uang lancar perusahaan. Ini yang kamu bilang cuma punya aku di hati? Qin Ming, dengerin aku dulu. Semua ini karena Chen Yu yang nyuruh aku. Kalau bukan karena dia, aku nggak mungkin hianatin kamu. Udah. Aku nggak mau denger kamu saling tuduh lagi. Udah jelas kan aku bilang. Kalau nanti kamu masih berani macam-macam sama aku. Jangan salahin aku kalau nggak baik sama kamu. Shuran, kita pergi. Qin Ming, aku ngerti. Semua ini karena cewek ini, ya? Semua karena dia. Kamu yang meninggalkanku, kan? Wanita ini, berani-beraninya kamu memukulku. Atas dasar apa kamu memukulku? Kamu cuma karyawan biasa. Qin Ming tidak menyentuhmu karena dia punya etika. Tapi kalau kamu berani memfitnah Qin Ming lagi, aku tidak keberatan untuk mengurusmu. Tapi ada satu hal yang kamu bilang benar. Qin Ming sekarang memang priaku. Tadi keren banget. Bilang aja, mau apa? Semua pengeluaran hari ini akan dibayar oleh prianya Wang Shuran. Wah, bagus sekali. Aku tidak mau pergi. Masih ada banyak barang di perusahaan yang harus aku periksa. Ya, uang tidak akan habis. Saatnya harus belanja. Ya belanja, ayo. Qin Ming, Ayo. Pak, ke mall terbesar di sekitar sini. Kejar mereka, cepat. Tenang, satu hari tidak pergi, perusahaan tidak akan bangkrut. Ya, Shuran. Qin Ming. Siapa kamu? Sebenarnya mau apa? Sampai sana kamu akan tahu. Ah, Aku suruh kalian periksa semua kamera pengawas di kota Songhai. Tidak dengar ya? Sudah. Cepat hubungi Zanju, aku tutup dulu. lepaskan aku, lepaskan aku. Shuran. Lepaskan Shuran, berapa uang yang kamu mau? Aku bisa memberikannya padamu. Yuan. Semua milikmu digabungkan. Bagi aku, tidak ada artinya. Lalu apa yang kamu mau? Siapa kamu sebenarnya? Siapa aku? Kamu akan tahu saat kamu datang, alamatnya nanti. Aku kirim ke HPMU, lebih baik cepat, kalau tidak. Aku tidak bisa jamin nyawa wanitamu. Tunggu. Jalan Hailu. Shuran, aku tidak akan biarkan ada apa-apa padamu. Ribbit APA Ribbit. Perkaya tidak aku sekarang binu kamu. Bunuh aku? Baiklah, aku ingin lihat. Bagaimana kamu menjelaskan pada majikanmu? Apa maksudmu? Kalau aku tidak salah tebak, kamu datang untuk teknologi fusi nuklir terkendali, kan? Bagaimana kamu tahu? Menyandera aku bukan untuk uang. Selain jadi anjingnya Amerika, ingin mengambil teknologi fusi nuklir terkendali, apalagi? Kamu pintar. Kami memang datang untuk fusi nuklir terkendali. Teknologi sehebat ini tentu harus dikuasai oleh Amerika yang maju. Cih, pengkhianat negara. Tapi aku sarankan, jangan buang-buang tenaga. Qin Ming tidak akan datang. Aku cuma seorang karyawan di bawahnya. Oh, karyawan? Tapi menurut investigasi kami, kamu dan Bos Qin sepertinya punya hubungan pacaran. Pacaran? Sudah kubilang. Aku cuma seorang karyawan. Dia sekarang orang terkaya di Zonghai dan menguasai teknologi fusi nuklir terkendali. Wanita seperti apa yang tidak bisa dia dapatkan? Bos, sudah 1 jam. Qin Ming belum datang juga. Benar saja. Orang kaya memang berubah. Kamu benar-benar paham sifat manusia. Piuan dia. Tentang Qin Ming, cari cara untuk langsung menculiknya. Baiklah, asalkan Qin Ming baik-baik saja. Berhenti. Qin Ming, kamu benar-benar datang. Qin Ming, mereka datang untuk teknologi fusi nuklir terkendali. Cepat pergi. Tak disangka Bos Qin ternyata romantis juga. Qin Ming, dengarkan aku. Mereka semua mata-mata Amerika. Kalau mereka berhasil mendapatkan teknologi fusi nuklir terkendali, akibatnya akan sangat buruk. Aku, Wang Shuan, sudah menjadi wanita kamu. Bisa bertemu kamu untuk terakhir kali sebelum mati. Aku mati tanpa penyesalan. Cepat pergi, cepat. Bos Qin, kamu juga dengar. Kalau ingin wanita kamu selamat, serahkan teknologi fusi nuklir terkendali. Kalau tidak, kamu bisa menunggu untuk mengurus jenazah wanita kamu. Tidak boleh menyerahkan teknologi fusi nuklir terkendali kepada mereka. Tidak boleh. Qin Ming, di kehidupan selanjutnya, aku masih ingin menjadi wanita kamu. Tunggu.
Saudara, akhirnya aku menemukan organisasi ini. Apa maksud kamu? Kinming, ini mau apa? Jangan bicara. Wah, kalian berdua benar-benar tamu penting dari Amerika ya. Nah ini benar. Teknologi fusi nuklir terkontrol. Longguo memang tidak mampu membayar harga setinggi itu. Sebenarnya sudah lama aku ingin menjualnya ke Amerika. Kamu serius? Tentu saja. Hanya saja tidak tahu, apakah pihak Amerika sanggup membayar harganya? Wahaha, Amerika kami jelas bukan seperti Longguo. Negara terbelakang yang bisa dibandingkan. Asalkan Bos Qin mau jual. Amerika kami bersedia membayar 2 kuadriliun. 2 kuadriliun? Tentu, Amerika kami selalu dermawan. Lagi pula Amerika adalah mercusuar dunia. Hehe. Ada apa Bos Qin? 2 kuadriliun. Masih kurang? Tidak, hanya saja jika aku menjual teknologinya kepada Amerika, aku tidak akan punya tempat di Longguo lagi. Kalau bisa dapat kartu hijau Amerika. Wah, APA yang Bos Qin katakan. Amerika kami selalu menghargai talenta. Asal kamu mau menyerahkan teknologi fusi nuklir terkontrol. Jangan kata 1 kartu hijau, 10 atau 100 pun. Amerika kami beri. Nanti kalau sudah sampai di Amerika, kami masih harus mengandalkan bimbingan Bos Qin. Diam saja apa? Lepaskan Nona Wang. Kinming, aku tidak menyangka kamu seperti ini. Kamu benar-benar membuatku muak. Diam. Kamu tahu apa? Hei bro, kita istirahat dulu, sebentar kita makan dulu. Hari ini aku yang traktir, habis makan kita lanjut lagi. Ayo. Hari ini aku yang traktir, habis makan kita lanjut lagi. Ayo. Qinming, aku kira kamu itu pria terhormat. Ternyata kamu pengkhianat negara Tolan. Dengan video ini, lihat saja bagaimana kamu bangkit lagi nanti. Bro, ini makalah teknologi fusi nuklir terkontrol. Sebelum transaksi, setidaknya izinkan aku memeriksanya dulu. Waha. Iya ya Bos Qin, aku yang bodoh. Bisa tahu, pakai Alipay atau WeChat? 2 kuadriliun, pakai ini kurang cocok ya? Wah, kamu tidak tahu? Menyesuaikan dengan kebiasaan setempat. Bos Qin, tenang saja, punyaku ini sudah dimodifikasi khusus oleh programmer Amerika. Versi khusus, pasti tidak akan ada masalah. Oke, kamu scan aku. Jangan bergerak. Atas nama kepolisian kota Zonghai, saya umumkan Anda dicurigai melakukan kejahatan spionase. Anda ditangkap. Anda curang. Anda curang. Saudara, Anda tidak bilang tidak boleh melapor ke polisi. Dan dengan kecerdasan Anda, bagaimana mungkin? Anda dipilih oleh orang Amerika, begitu saja. Mengikuti saya masuk ke perusahaan, tanpa waspada sama sekali, dan menggunakan Taobao, apakah otak Anda bermasalah? Atau otak saya yang bermasalah? Taobao menerima 200 triliun. Benar ada 200 triliun. Anda diam saja, meskipun Anda melapor ke polisi dan menangkap saya. Apa gunanya? Kekuatan Amerika adalah sesuatu yang tidak bisa Anda bayangkan. Saya beritahu Anda, teknologi fusi nuklir terkontrol ini akan jatuh ke tangan Amerika juga. Tunggu saja. Tunggu, teknologi ini, saya sudah lama ingin menyumbangkannya secara gratis ke negara naga, setelah negara naga benar-benar menguasai teknologinya, saya lihat apa yang bisa dilakukan Tuan Amerika Anda untuk merebutnya. Gratis? Ini proyek yang bisa dijual 200 triliun. Anda malah memberikannya secara gratis. Tentu saja, semua yang saya miliki diberikan oleh konsumen saya. Saya tidak akan pernah mengkhianati negara saya. Apalagi mengkhianati konsumen saya. Lepaskan saya. Bagus, memang generasi muda mendorong generasi tua. Ada pemuda seperti Anda, sungguh keberuntungan bagi negara naga. Wali Kota Liu, tidak menyangka Anda bisa datang. Kinming, saya baru saja dengar. Anda akan menyerahkan teknologi fusi nuklir terkontrol secara gratis ke negara naga. Benarkah ini? Tentu. Baik, Anda tenang saja, pengorbanan Anda. Negara naga pasti melihatnya. Besok saya akan secara pribadi mengadakan konferensi pers, mengumumkan prestasi Anda, dan atas perintah pemimpin negara naga, pada hari konferensi pers, saya akan menganugerahkan Anda medali negara naga. Medali negara naga? Melihat medali seperti melihat pemimpin. Saya merasa tidak pantas menerimanya. Dengan teknologi fusi nuklir terkontrol ini, berapa banyak orang yang bisa mendapat manfaat jika Anda merasa tidak pantas?
Maka tidak ada yang pantas menerima medali ini. Lalu 200. Ah, karena ini adalah dana penelitian dari Amerika. Anda simpan saja uang ini di tangan. Pemuda berbakat seperti Anda, saya tenang. Sebenarnya uang ini, saya juga bisa tidak mengambilnya. Kapan saya bisa menghabiskan uang ini? Kemarin Anda benar-benar membuat saya takut. Saya pikir Anda benar-benar pengkhianat negara. Masa sih? Justru kamu. Kalau bukan aku yang cegat mereka, apa kamu? Sengaja mau nyeruduk ke bahaya? Waktu itu kan darurat, terpaksa gitu. Ingat, kedepannya apapun yang terjadi. Jangan main-main dengan nyawamu. Kamu wanita milikku, aku tidak akan izinkan kamu menderita cedera sedikit pun. Sudah, konferensi pers sebentar lagi mulai. Lepaskan dulu. Masih beberapa jam lagi, masih lama. Menurutku, mending. Pengkhianat. Kilyar. Pengkhianat keluar. Pengkhianat keluar. Pengkhianat. Koruptor keluar. Pengkhianat. Koruptor. Koruptor keluar. Pengkhianat. Apa yang terjadi? Itu Shen Qingqing. Dia entah bagaimana dapat video kamu berbicara dengan mata-mata Amerika. Kemarin, sekarang sedang disebar luas di internet. Menggembar-gemborkan kamu mengkhianati negara. Dan juga melalui teknologi fusi nuklir terkendali. Ingin menaikkan harga energi. Curan, kamu coba hubungi Wali Kota Liu, aku keluar lihat dulu. Baik. Lihat, pengkhianat keluar. Koruptor. Pengkhianat. Semuanya dengan jelas aku. Hajar. Tunggu. Semuanya. 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 Aku Qin Ming bersumpah, kalau benar aku mengkhianati negara. Biar disambar petir mati mengenaskan. Semuanya. Aku Qin Ming bersumpah, kalau benar aku mengkhianati negara. Biar disambar petir mati mengenaskan. Bersumpah. Bersumpah Pute APA. Koruptor jahat seperti kalian. Bersumpah itu kayak minum air. Pikir kami akan percaya? Betul. Dulu kukira kau benar-benar orang baik. Setiap hari berjuang untuk rakyat, tapi nyatanya, HMPH. Kupikir dulu mataku buta. Semua yang kau lakukan cuma alat buat bungkus dirimu sendiri. Hajar. Qin Ming. Qin Ming. Bukan begitu ceritanya. Kalian semua ditipu dan dimanfaatkan. Video di internet sudah jelas terpampang di sana. Masa video bisa bohong? Inilah pengkhianatnya. Menjual teknologi fusi nuklir terkendali ke orang Amerika. Lalu dengan jahat menaikkan harga energi. Betul. Kalau bukan Bos Shen yang kasih tahu kami masih saja dibohongi binatang ini. Setiap hari berterima kasih padanya. Curan, hal ini tidak ada hubungannya denganmu. Cepat pergi. Tidak bisa. Kalau bukan karena menyelamatkanku, kamu tidak akan mengalami ini. Aku akan menghadapinya bersamamu. Ngapain bicara sama orang kayak gini? Pukul dia, pukul dia. Curan, cepat pergi. Ah, Qin Ming. Curan, jangan pedulikan aku. Cepat pulang. Jangan. Qin Ming, minggir, minggir. Pergi sana. Qin Ming. Kamu baik-baik saja. Kenapa kalian berani memukul orang? Kenapa berani memukul orang? Kenapa? Karena dia adalah pedagang licik yang menghisap darah rakyat. Ini sudah dengarkan. Teknologi fusi nuklir terkontrol, apalagi yang kalian mau? Bos Shen sudah memberitahu kami. Bahkan teknologi fusi nuklir terkontrol, kalian mencurinya dari mereka. Mana mungkin kalian menyerahkannya secara gratis? Bos Shen. Shen Qingqing. Kenapa kalian lebih percaya pada penipu yang menjual barang palsu daripada percaya pada Bos Qin? Kalian sudah ditipu orang. Curan, sekarang ini tidak akan selesai dalam waktu singkat. Jangan berdebat dengan mereka. Cepat pergi. Jangan pura-pura mesra di depan kami. Kamu berani jadi pengkhianat, pasti akan ada hari seperti ini. Pukul dia. Kalau berani, serang aku saja. Curan. Pengkhianat, tadi pukulanku masih ringan. Semuanya, Wali Kota Liu akan segera datang untuk mengumumkan. Apakah aku sudah menyerahkan teknologi fusi nuklir terkontrol? Jika kalian pikir aku pedagang licik, Wali Kota Liu, kalian pasti percaya, kan? Jangan sampai kalian ditipu oleh pengkhianat ini. Jangan lupa, dia sudah menyiapkan kartu hijau Amerika. Begitu konferensi pers dimulai, dia sudah terbang ke Amerika. Jangan sampai kalian dibodohi oleh pengkhianat ini. Jangan lupa, dia sudah menyiapkan kartu hijau Amerika. Begitu konferensi pers dimulai, dia sudah terbang ke Amerika. Qin Ming, bagaimana? Rasanya enak dipukul, ya? Shen Qingqing.
Kamu berani membuat berita palsu, menghasut rakyat Longkuo. Kamu benar-benar berani. Semuanya dengar tidak, sudah sampai segini. Dia masih ingin memfitnahku. Qin Ming, pengkhianat negara ini. Tidak hanya mencuri teknologi Bos Shen, lalu menjualnya ke Amerika, kau sudah di ujung tanduk. Bahkan berani memfitnah Bos Shen. Bos besar seperti dia, sama sekali tidak tahu kesulitan rakyat kecil. Betapa sulitnya mencari uang. Menurutku, nanti Amerika, setelah menguasai teknologi ini, semua sektor di Tiongkok pasti akan dimonopoli. Menurutku, dia memang ingin menjadi pengkhianat negara, mengambil keuntungan dari kesulitan negara. Kita tidak membiarkannya. Setelah dia naik pesawat ke Amerika, semuanya akan terlambat. Semua, aku tahu kalian semua tidak mudah. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Damn, kenyataannya adalah kalian ingin menjual teknologi fusi nuklir terkontrol ke Amerika, memicu perang harga, dan mengambil keuntungan dari kesulitan negara Tiongkok. Tidak seperti itu. Air mata buaya saja. Semua, janganlah kalian kasihan padanya. Qin Ming, pedagang licik ini. Di zaman sekarang, mencari uang sudah sangat sulit, kau masih ingin mengambil keuntungan dari kesulitan negara. Kau benar-benar gila. Chen Qingqing, apakah kau tidak pernah memikirkan konsekuensi dari memfitnahku? Apa itu? Kau masih ingin memfitnahku. Semua, dengar ini. Jelas-jelas dia Qin Ming, yang mencuri teknologiku, Shen Qingqing. Dia masih ingin memfitnahku. Apakah orang baik harus dicaci maki? Hei, semua lihatlah, dua orang ini. Mereka sama sekali tidak punya niat untuk bertobat. Semua, apa yang harus kita lakukan? Bunuh pedagang licik, singkirkan pengkhianat untuk Tiongkok. Bunuh pedagang licik untuk menyelamatkan negara. Bunuh pedagang licik. Qin Ming, ini adalah asam sulfat pekat yang baru saja keluar dari laboratorium. Kau dan kekasihmu, nikmati saja perlahan-lahan. Apa yang kau lakukan? Wajah yang cantik ini, sayang sekali. Sebentar lagi akan hancur. Jangan. Qin Ming, sudah di ujung tanduk. Kau masih ingin menyelamatkannya. Siapa yang menyuruhmu menyelamatkannya? Aku menyuruhmu si pecundang. Untuk menyelamatkannya? Hah, menyelamatkannya? Berhenti. Wali kota Liu akan segera datang, kau akan menyesal. Wali kota Liu paling benci pengkhianat negara. Kalian berdua berani menyebut nama wali kota Liu. Aku bukan orang yang mudah ditakuti. Bos Shen, pukulannya bagus. Benar, untuk menghadapi penipu seperti ini, harus dipukul lebih keras. Shen Qingqing, aku tidak menyangka kamu bisa berubah seperti ini hanya demi sedikit keuntungan. Keadaanku seperti apa, tidak perlu kamu, si pecundang yang naksir aku, ikut campur. Ching Ching. Jangan kotorin tangan, biar aku yang urus. Aku sudah tahu tentang isu ini dalam 3 menit. Apapun caranya, kalian harus segera sampai di sana. Selamatkan orang itu, tunggu aku sampai. Aku akan menjelaskan semuanya dengan jelas, ya. Qin Ming, kau hanya sampah. Kau pantas melawanku? Kau hanya pantas hidup di bawah kakiku. Kendalikan dia. Wah, Kalian akan menyesal, wali kota Liu akan segera datang. Kalian pasti akan menyesal. Menyesal? Dalam kamusku, tidak ada kata menyesal. hei bocah. Kau sekejari pahlawan yang menyelamatkan gadis cantik kan? Siapa yang akan menyelamatkanmu kali ini? Yu, ngapain bicara banyak? Langsung aja. Tenang, tidak akan mati. Hanya sedikit sakit. Jangan. Semua jangan bergerak. Kenapa tim penegak hukum datang? Apakah mereka datang untuk membantu Qin Ming? Qin Ming, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, untung tim penegak hukum datang. Ini tidak mungkin. Kalian berdua sampah, sengaja melukai orang. Mengorganisir massa untuk melanggar hukum. Qin Ming, dengarkan penjelasanku. Jangan pikir kami tidak tahu. Kalian hanya iri dengan Qin Ming. Baru menggunakan trik kotor seperti ini, masih mau membela diri? Harus ditangani dengan serius, semua ditahan. Qin Ming, aku salah, dengarkan penjelasanku. Aku sudah dibutakan oleh keserakahan, mohon maafkan aku. Kamu bukan tahu salah, kamu hanya tahu kamu akan hancur. Mereka harus ditangani sesuai aturan. Bawa mereka pergi, ayo, Boss Jean, mereka yang menepuk kami. Mohon maafkan kami. Kapten, bagaimana ini harus ditangani? Meskipun mereka bukan pengorganisir, tapi sengaja melukai orang. Kerumunan yang membuat keributan, semua dikirim ke tim penegak hukum.
Tangani sesuai hukum dan peraturan. Wali Kota Liu datang. Ini bukan urusan kami benar-benar tidak tahu. Qin Ming, ini kesalahan kami. Kami tidak melindungimu dengan baik. Wali Kota Liu, Anda datang sudah cukup baik. Qin Ming, ini adalah penyerahan sukarela. Pahlawan negara Longguo dalam teknologi fusi nuklir terkendali. Kalian terpengaruh oleh orang lain, hampir melukainya, sangat bodoh. Bukan kami, itu dua orang brengsek itu, Wali Kota Liu. Kami tahu salah, kami akan pergi ke tim penegak hukum, ayo. Bawa mereka semua ke bawah. Longguo yang megah, generasi muda yang luar biasa. Longguo memiliki pilar negara seperti Anda, sungguh berkah bagi Longguo. Keberuntungan bagi rakyat. Wali Kota Liu terlalu serius, mengembangkan teknologi fusi nuklir terkendali. Semua itu adalah hasil kerja keras karyawan saya. Pada akhirnya, Anda yang memimpin teknologi fusi nuklir terkendali. Baru bisa berhasil dikembangkan, kemarilah. Ini. Qin Ming, Raja memerintahkan saya untuk mengadakan upacara penghargaan untukmu, menganugerahkanmu penghargaan Longguo. Ini adalah undangannya. Astaga, penghargaan Longguo. Kabarnya, melihat medali ini seperti bertemu raja secara langsung. Sama sekali tidak perlu, Wali Kota Liu, saya hanya melakukan kewajiban saya, Qin. Saya merasa dapat menerimanya. Qin Ming, Anda membuat Longguo kami. Dalam bidang teknologi fusi nuklir terkendali, jauh lebih unggul. Bahkan membangun dasar untuk perkembangan strategis Longguo selanjutnya. Ini adalah yang seharusnya Anda dapatkan. Qin Ming berterima kasih kepada Wali Kota Liu, berterima kasih kepada Raja. Saya telah menyiapkan pesta di Longteng Manor untuk mengadakan upacara penghargaan untukmu. Ayo. Wali Kota Liu, bagaimana kalian pergi dulu? Saya ingin membawa Qin Ming ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Baik, itu kurang pertimbangan saya setelah kalian selesai pemeriksaan. Kita bertemu di Longteng Manor setelah kalian selesai pemeriksaan. Kita bertemu di Longteng Manor. Xuan, saya baik-baik saja, tidak perlu ke rumah sakit. Harus pergi? Bagaimana jika ada luka yang tidak terdeteksi? Qin Ming ITU. Saya tidak akan membiarkannya beruntung lagi lain kali. Tenang, Wali Kota Zhang dari kota tetangga memberitahu saya. Hari ini ada seorang tokoh besar yang mendapatkan penghargaan Longguo. Akan mengadakan upacara penghargaan, saya sudah mendapatkan izin masuk dari dia, kita hanya perlu menjalin hubungan. Dengan tokoh besar ini, satu kata darinya bisa membantu kalian menyingkirkan Qin Ming. Penghormatan naga negara, bukankah itu hanya diberikan dalam jumlah 1 digit sejak berdirinya negara? Katanya hanya pahlawan sejati yang bisa mendapatkannya. Ayu, kali ini kamu harus manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Build Qin Ming ITU. Benar-benar hancur. Akhirnya hari ini tiba. Tak kusangka, kamu juga datang. Jangan-jangan kamu juga mau menjilat orang penting itu? Lihat dulu diri sendiri seperti apa. Kalian kenapa juga di sini? Tak menyangkakan, Qin Ming? Jangan pikir kamu bisa berbuat apa-apa pada kami. Orang seperti kamu yang dapat untung kecil cuma karena keberuntungan. Pantas datang ke sini? Tahukah kamu tempat ini apa? Upacara pemberian penghargaan di sini khusus untuk orang-orang penting. Ya, aku memang bukan siapa-siapa, tapi tahukah kalian? Siapa yang benar-benar dapat penghargaan hari ini? Kalian ini siapa? Berani bicara seperti itu pada Qin Ming? Tanya kami siapa? Baiklah. Hari ini akan kukatakan dengan jelas pada kalian. Kami diundang oleh Wali Kota Liu untuk hadir di upacara penghargaan pahlawan naga negara. Oh, ternyata begitu. Kenapa? Dekat? Sudah terlambat. Takut? Aku sangat takut. Aku takut nanti kalian berlutut minta ampun terlalu lambat. Sudah mau mati masih berani keras kepala. Yang datang ke sini hari ini semuanya pejabat tinggi dan berkuasa. Bangsawan dan orang penting dari negara Dakian, dan kamu. Cuma orang yang dapat untung kecil karena keberuntungan. Direktur perusahaan kecil, statusmu yang tidak berarti. Berani lancang di sini. Percaya tidak dengan satu kataku, perusahaanmu bisa langsung bangkrut. Kubuat kamu jadi gelandangan. Wali Kota Liu, Qin Ming datang, cepat. Sambut, aku ambil medali, segera sampai. Ya. Percaya? Mana berani tidak percaya? Kalian berani bicara begitu. Pasti punya backing yang hebat di belakang, kan? Mana mungkin aku tidak percaya? Qin Ming, tahu aku punya backing. Sapat lo berlutut, sujud minta maaf padaku. Aku berlutut minta maaf pada kalian? Kalian tidak layak. Kamu. Apa kamu?
Shen Qingqing. Aku sarankan kamu lepaskan masa lalu sekarang. Atau aku tidak akan lagi memaafkanmu dengan mudah. Hah, kamu biarkan kami pergi. Haha Chen Yu, kamu dengar tidak? Qin Ming bilang, dia mau biarkan kita pergi. Qin Ming. Paman Chen Yu, Chen Tianyao, adalah orang terkaya di kota sebelah, mungkin dia punya koneksi. Qin Ming, kamu dengar tidak? Wanita yang berdiri di sampingmu. Tahu kalau Paman Chen punya koneksi. Kamu si pecundang yang dulu ngejilat, cepatlah berlutut di hadapanku. Shen Qingqing, aku akhirnya mengerti. Ternyata kalian mengenalkan orang terkaya di kota sebelah, Chen Tianyao, dan wali kota di belakangnya. Selain itu, apa lagi yang kalian punya? Qin Ming, kamu berani menghina ayah angkatku. Dan wali kota-kota sebelah tidak tahu diri. Kamu tidak tahu tinggi rendahnya langit. Sebentar lagi wali kota dan Paman Chen akan datang. Aku lihat kamu akan ketakutan. Oh, aku ingin melihat ayah angkatnya itu. Dan wali kota itu, seberapa menakutkan mereka. Wali kota Zhang datang. Ada apa ini? Ayah angkat, Qin Ming ini tidak hanya masuk tanpa izin. Yupakara Penggenutrahan Pahlawan Negara. Aku dan Qingqing ingin mengusirnya keluar. Dia tidak mau pergi. Dia malah menghina aku dan Qingqing. Dan dia juga menghina Anda dan wali kota Zhang. Apa yang dia katakan? Dia bilang Anda dan wali kota Zhang adalah... Apa? Cepat katakan. Dia bilang, Anda dan wali kota Zhang adalah anjing yang dibesarkan oleh rakyat negara ini. Dan tidak memikirkan rakyat. APA. Tidak masak akal. Sangat sombong. Wali kota Zhang. Apa yang Shen Qingqing katakan adalah, dia yang mengarang, faktanya tidak seperti itu. Kamu bilang aku mengarang, kamu punya bukti. Kamu. Shen Qingqing, aku tidak menyangka kamu sampai segitunya untuk menjerumuskanku. Bahkan kebohongan konyol seperti ini bisa kamu ucapkan. Jangan coba-coba dengan aku. Paman Chen, wali kota Zhang. Jangan bayarkan saya pekandang yang tidak tahu diri ini lepas. Berani menangkap aku, Shen Qingqing. Kamu tahu siapa aku ini? Apa statusmu? Kamu cuma sampah yang tidak berguna. Baik, Shen Qingqing. Dan kalian semua akan menyesal. Qin Ming, kamu sampah yang tidak berguna. Sama sekali tidak pantas berada di ruang pesta ini. Wali kota Zhang, Paman Chen, tolong segera panggil orang untuk mengusir si sampah ini. Foka. Aku dan wali kota Zhang datang untuk menghormati pahlawan negara naga, tapi kamu berani menghina kami di depan umum. Mengganggu Yupakara Penggenutrahan Pahlawan Negara Naga. Hari ini kamu harus dihukum. Kemarikan, tangkap dia. Tunggu dulu. Apa yang sebenarnya terjadi? Shen Qingqing, kenapa kamu di sini? Kapten Shao, aku. Siapa yang membebaskan kalian? Wali kota Zhang, apa yang sebenarnya terjadi? Xiao Xiao, kamu masih berani bicara? Hari ini adalah upacara yang disiapkan khusus oleh wali kota Liu untuk pahlawan negara naga kita. Tapi kamu malah membiarkan orang yang tidak jelas identitasnya masuk sembarangan. Wali kota Zhang, bukan begitu, dia adalah... Dia APA? Hari ini dia berani menghina aku dan Bos Chen, besok. Berani menghina wali kota Liu, lusa. Berani menghina raja, orang yang durhaka seperti ini harus dihukum berat. Wali kota Zhang, salah paham. Dia sebenarnya adalah, apa? Dia adalah pahlawan yang akan dianugerahi oleh wali kota Liu atas nama raja malam ini. Apa? Dia yang meneliti teknologi fusi nuklir, tapi tetap memilih menyerahkannya ke negara secara gratis. Yang dianugerahi khusus oleh raja, pahlawan negara naga, benar. Shen Qingqing, sekarang tahu statusku? Takut tidak? Tidak mungkin, mana mungkin dia pahlawan negara naga? Jakuma Sampa, mana mungkin orang penting? Tidak mungkin. Untuk menyambut pahlawan negara naga, wali kota Liu tiba membawa medali negara naga.
Qin Ming, wali kota Liu akhirnya datang. Bahkan jika wali kota Liu tidak datang, aku tidak akan membiarkanmu mengalami sedikit pun cedera. Halo Wali Kota Liu, semuanya, maaf sudah menunggu lama. Qin Ming, wali kota Liu datang. Jangan bohong lagi. Qin Ming, Wali Kota Liu, datang khusus mewakili Raja untuk menganugerahi pahlawan negara naga. Kamu hanya bersekongkol dengan seorang kepala keamanan kecil. Memainkan sandiwara ini, kamu pasti mati, yang pasti mati adalah kalian. Qin Ming adalah pilar negara dari negara naga kita. Pahlawan negara naga. Kalian menghinanya, berarti kalian adalah musuh publik negara naga kita. Ini tidak mungkin. Wali kota Liu. Orang-orang ini adalah yang mengorganisir kerusuhan massa. Mereka yang memfitnah saya sebagai pengkhianat, saya tidak ingin melihat mereka lagi. Saya mohon Wali kota Liu untuk menangani mereka sesuai hukum. Wah, Tuan Qin, maaf sekali, awalnya. Tidak tahu identitas Anda, banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wali kota Sang, harap Anda di masa depan jangan membuat kesalahan yang sama lagi. Sebelumnya, tim penegak hukum menangkap kalian, sekarang masih bisa keluar. Pasti ada orang yang bersekongkol dengan kalian. Ayo, tangkap semuanya. Wali kota Sang, tolong selamatkan kami. Qin Ming, semua ini adalah Chen Yu. Yang menyimpan dendam padamu, dia yang memaksa saya. Saya sangat mencintaimu. Kamu begitu baik padaku, bagaimana mungkin aku akan menyakitimu? Shen Qingqing, kamu benar-benar wanita jahat, aku. Wali kota Sang, kamu bersekongkol dengan mereka, melanggar hukum. Juga perlu diselidiki. Wah, Wali kota Liu, bukan. Wah, Qin Ming, kamu orang yang tidak tahu terima kasih. Aku tidak akan tinggal diam. Qin Ming, hari ini aku mewakili Raja Negara, memberikan penghargaan padamu. Silakan terima. Terima kasih Wali kota Liu dan Raja Negara, Qin Ming. Benar-benar merasa tidak layak, sebenarnya aku. Qin Ming, kamu untuk negara naga kita. Membuat jasa besar, untuk negara naga. Menyelesaikan masalah hambatan teknologi, membuat seluruh negara naga. Berada di garis depan dunia, Raja Negara bilang, kamu harus menerimanya. Aku hanya beruntung saja, tanpa karyawan-karyawanku. Tidak akan ada aku. Mereka adalah pahlawan sejati negara naga. Berdiri di atas prestasi, tapi tidak sombong, mencapai kesuksesan besar, tidak melupakan bawahan. Anak muda. Hebat. Jangan menolak lagi. Semua orang menunggu. Cepat ambil. Shuran. Shuran, kamu mau kemana? Melihatmu sekarang, langkah demi langkah semakin baik, aku merasa. Aku tidak layak untukmu. Bagaimana mungkin? Kamu sekarang adalah istriku. Apa? Kamu serius? Tentu saja serius. Semua yang seharusnya kita miliki, sudah kita miliki. Di depan banyak orang seperti ini, apa kamu ingin tidak bertanggung jawab padaku? Aku. Sebelumnya, Nona Wang, bukan sangat peduli pada Qin Ming? Kenapa sekarang jadi malu-malu? Bagaimana kalau kita tanya semua orang, setuju atau tidak? Aku tidak setuju. Qin Ming, apa maksudmu ini? Bukan urusanku, aku tidak melakukan apa-apa. Hey, Nona Wang, kalau kamu tidak setuju. Tuan Qin, di tim kami ada seorang rekan wanita yang masih single, bagaimana kalau kalian berhubungan? Xiao Xiao, kamu terlalu tebal muka ya? Hahaha. Qin Ming, aku punya keponakan yang masih single, bagaimana kalau suatu hari kamu datang ke rumahku untuk makan, aku akan memperkenalkannya padamu. Hei, tidak bisa, itu tidak bisa, Qin Ming. Sudah bilang aku jadi istrinya, kalian tidak boleh lagi menginginkannya. Hahaha. Pasangan yang serasi, pria berbakat dan wanita cantik, pasangan yang cocok, hahaha. Kapten Zhao, kamu bilang Shen Qingqing. Dia bisa berubah? Putusan hukuman Shen Qingqing sudah keluar, mungkin sulit untuk keluar lagi seumur hidup.